Pulang dinas aku dilarang masuk rumah dan suami lempar koper berisi bajuku sambil berkata, "Jangan pernah kau tunjukkan batang hidungmu di rumahku lagi." 3 hari kemudian dia mengemis padaku. "Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton." Pesawat mendarat dengan sentuhan halus di landasan Bandara Soekarno-Hatta. Jari jemariku sudah menari-nari di atas sabuk pengaman sebelum tanda saat belt benar-benar padam. Seminggu di Surabaya untuk urusan pemasaran produk baru terasa seperti sebulan. Kerinduan pada Arka, buah hati kami yang baru berusia 5 tahun, membakar sisi-sisi hatiku. Dan, tentu saja, pada Mas Faldi. "Aku pulang, sayang," bisikku sambil mengirim pesan singkat padanya, diiringi emotikon hati dan pesawat. Tidak ada balasan, tapi itu biasa. Faldi tipe orang yang lebih suka kejutan. Perjalanan dari bandara menuju rumah kami di kawasan permukiman tenang di Tangerang Selatan kurlakan dengan taksi online. Mata ini tak henti-hentinya menatap keluar jendela, membayangkan senyum lebar Arka saat berlari menyambut, dan pelukan hangat Faldi yang akan mengusir semua lelah. Aku bahkan sudah membelikan oleh-oleh khusus, kaos tim sepak bola favorit Faldi dan mainan robot tren terbaru untuk Arka. Saat taksi berbelok ke jalan kami, jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Rumah 2 lantai dengan taman depan yang selalu kurai itu tampak sama, damai di bawah cahaya jingga senja. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Terlalu sunyi. Biasanya, di jam segini, Arka sedang asyik bermain sepeda di halaman, atau Faldi sedang menyiram tanaman. Kubayar taksi dan menarik napas dalam-dalam sebelum menarik koper beroda kecilku. Gerbang pagar depan tak terkunci. Kudorong perlahan. Halaman depan kosong. Tidak ada sepeda Arka yang biasanya tergeletak. Bunga-bunga di pot tampak sedikit layu, seolah tak ada yang merawat dalam beberapa hari terakhir. Keraguan kecil mulai merayap. Apa mereka tidak ada di rumah? Tapi mobil Faldi terparkir rapi di carport. Aku melangkah mendekati pintu utama, masih berharap mendengar suara tawa Arka dari dalam. Tidak ada. Ku coba membuka pintu. Terkunci. Dari dalam. Ini aneh. Faldi hampir tidak pernah mengunci pintu utama dari dalam di siang atau sore hari, apalagi jika dia ada di rumah. Kutekan bel pintu itu sekali. Deringnya nyaring di keheningan. Tidak ada jawaban. Kutekan lagi, lebih lama. "Arka. Fal. Aku pulang," panggilku sambil mengetuk-ngetuk daun pintu kayu solid itu. Lama sekali. Hening yang menegang. Lalu, akhirnya, kudengar suara langkah kaki berat mendekati pintu dari dalam. Hatiku sedikit lega. Mungkin dia sedang mandi atau tertidur. Pintu itu terbuka bukan dengan gerakan membuka lebar, tapi hanya selebar tubuh seseorang. Dan yang muncul adalah Mas Faldi. Wajahnya. Segala harapan dan kehangatan yang kubawa dari Surabaya langsung beku, pecah berkeping-keping di depan mata. Bukan wajah suamiku yang biasanya menyambutku dengan senyum lelah atau pelukan. Ini adalah topeng asing yang terbuat dari batu. Pipinya kaku, rahangnya menegang. Matanya, yang biasanya bisa membaca isi hatiku hanya dengan sekali pandang, kini kosong, dingin, dan, yang paling menyakitkan, penuh dengan kebencian yang tajam seperti belati. "Dinda," ucapnya. Suaranya datar, tanpa nada, tapi memotong udara seperti silet. "Fal, aku pul." Kalimatku terpotong. Dia membalikkan badan, menghilang ke dalam lorong rumah yang gelap. Aku terdiri di sana, membeku, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah ada kecelakaan? Apakah Arka? Tidak lama, dia kembali. Dan yang dibawanya adalah koperku. Koper berwarna navy yang baru saja kutaruh di teras. Tanpa sepatah kata, dengan tenaga yang brutal, dia mendorong koper itu ke arahku. Roda-rodanya macet di ambang pintu, dan koper itu terjungkal, jatuh dengan keras di lantai teras granit. Brak! Sebelum aku bisa bereaksi, berteriak, atau bertanya, dia membungkuk dan dengan gerakan kasar seperti membuang sampah, dia membuka resleting koper dan mengangkatnya, menumpahkan seluruh isinya ke arahku. "Blus kerja,"
jeans, pakaian dalam, make up dalam pouch transparan, buku catatan, charger laptop, semua berhamburan, berserakan tak karuan di teras depan rumah kami. Sebuah botol parfum favoritku pecah, aromanya yang manis menusuk, bertabrakan dengan absurditas situasi. Aku terpaku. Mulutku terbuka kecil, tapi tak ada suara yang keluar. Otakku menolak untuk memproses adegan ini. Lalu, dia berdiri tegak, menatapku dengan tatapan yang ingin membunuh. Suaranya meledak, menggelegar memecah kesunyian senja, penuh dengan getaran amarah yang paling dalam dan paling menyakitkan yang pernah kudengar darinya. "Pergi!" teriaknya, membuat burung-burung di pohon tetangga beterbangan ketakutan. "Jangan pernah kau tunjukkan batang hidungmu di rumahku lagi. Kau pikir aku idiot? Kau pikir aku tidak tahu?" "Val, apa? Arka di mana? Apa yang terjadi?" Akhirnya, aku bisa bersuara, terdengar tercekik dan penuh panik. "Jangan sekali-kali menyebut nama anakku," hardiknya. Air liur nyaris menyembur dari mulutnya. "Dia bukan anakmu lagi. Sekarang pergi dari sini." Dengan itu, dengan sekali gerakan penuh kebencian, dia membanting daun pintu kayu solid itu tepat di depan wajahku. Suara benturannya bergema, diikuti oleh suara klik-klik-klik gesper kunci yang diputar dari dalam, mengunci aku keluar dari rumahku sendiri, dari hidupku sendiri. Aku berdiri di teras, dikelilingi oleh barang-barang berantakan yang mewakili diriku. Parfum yang tumpah meresap ke seragam satpam kompleks yang lewat, yang hanya melirik penuh rasa iba sebelum cepat-cepat pergi. Matahari sore yang tadinya terasa hangat, kini terasa menusuk dan mempermalukan. Tubuhku mulai gemetar. Pertama pelan, lalu semakin menjadi, sampai lututku hampir tak sanggup menahan berat badan. Air mata yang selama perjalanan tadi tertahan karena rindu, kini meledak keluar dalam isakan yang tak terbendung, bercampur dengan rasa syok, kebingungan, dan sakit hati yang begitu dalam, lebih dalam dari apapun yang pernah kubayangkan. Aku tak mengerti. Aku benar-benar tak mengerti. Apa yang baru saja terjadi? Rumah yang kutinggalkan seminggu lalu dengan ciuman dan janji, hati-hati di jalan, kini telah berubah menjadi benteng yang memusuhiku. Dan orang yang paling kukasihi di dunia, baru saja mengusirku seperti sampah. Angin senja berhembus, menerbangkan selembar nota hotel dari tumpahan barang-barangku. Aku memungutnya dengan tangan gemetar. Di atasnya tercoret-coretan rapat yang akan kupresentasikan. Dunia kerjaku yang rasional, penuh dengan data dan strategi, sama sekali tak membantuku memahami kekacauan yang barusan terjadi. Aku baru pulang. Tapi ternyata, aku sudah tidak punya rumah untuk kembali. Malam itu, aku seperti mayat hidup. Tubuhku gemetar tak henti, dibungkus hawa dingin yang bukan berasal dari udara, tapi dari suatu tempat dalam diriku yang remuk. Dengan tangan yang masih kaku, aku mengumpulkan barang-barang yang berserakan itu satu persatu, memasukkan kembali ke dalam koper yang rusak resletingnya. Setiap helai pakaian yang kucecap terasa seperti pisau. Parfum favoritku yang tumpah kini baunya menusuk, mengingatkanku pada kemarahan Valdi. Taksi online yang kupanggil dengan suara tersendat-sendat membawaku ke hotel budget terdekat. Resepsionis melirikku dengan kasihan saat aku menyerahkan KTP dengan mata bengkak. Kamar sempit dengan dinding berwarna krem itu menjadi penjara baruku. Ponselku bergetar. Hatiku melompat liar, seketika penuh harap. "Valdi?" Tapi yang muncul adalah nama ibuku. "Endak. Ada apa? Kok Valdi tadi telepon ibu?" Suaranya marah sekali. Dia bilang kamu berselingkuh? Katanya ada bukti." Suara ibu gemetar, campuran antara khawatir dan ketidakpercayaan. "Berselingkuh? Ibu, Dinda tidak mungkin." Isaku meledak di ujung telepon. "Aku baru pulang, Bu." Baru sampai di depan rumah, dia langsung lempar koper. "Usir Dinda, bilang Dinda jangan tunjukkan batang hidung lagi." Aku tidak mengerti apa-apa. "Aduh, anakku." Suara ibu bergetar. "Tadi dia bilang dapat kiriman paket. Isinya foto-foto kamu. Katanya kamu berduaan mesra dengan seorang laki-laki di kafe." "Budi, Bu. Itu Budi dari tim. Kami rapat di kafe, berlima. Tapi kenapa fotonya bisa?" Otakku yang kacau mulai bekerja. Sebuah pertemuan bisnis biasa. Kami duduk di sofa panjang, berdiskusi sambil minum kopi.
Aku ingat Budi duduk di sebelahku, menunjuk sesuatu di laptopku. Itu saja. Tidak ada yang mesra. Tidak ada sentuhan. Hanya profesionalisme. Valdi tidak mau dengar penjelasan. Endak. Dia langsung marah besar. Arka ibu cubit. Nangis terus tadi minta mama. Tapi Valdi larang ibu jemput Arka atau hubungi kamu. Ini bagaimana, Din? Kepalaku pusing. Dunia berputar. Berselingkuh. Kata itu begitu asing, begitu keji, begitu jauh dari diriku. Tapi Valdi mempercayainya. Begitu mudahnya dia mempercayai bahwa aku mampu melakukan itu. Kututup telepon dengan ibu, kepalaku penuh tanya. Paket? Kiriman siapa? Aku mencoba menelepon Valdi. Langsung ditolak. 1 kali, 2 kali, 10 kali. SMS ku buat, Val, tolong, kita bicara. Itu ada penjelasannya. Tidak ada balasan. Aku kirim pesan ke WhatsApp. Centang 2, lalu berubah menjadi biru. Dibaca. Tapi tidak ada reply. Hening yang menyiksa. Kemudian, aku ingat sesuatu. Media sosial. Dengan jari gemetar, aku buka Instagramku. Ada pesan direct message dari akun tidak dikenal, yang dikirim 3 hari yang lalu, persis di tengah-tengah dinasku. Akun itu tanpa foto profil. Namanya hanya rangkaian angka. Isinya, sebuah link Google Drive. Dengan napas tertahan, kubuka link itu. Yang muncul adalah sebuah folder berisi file foto. Foto-foto itu, daru situku mengetat. Ada 4 foto. Diambil dari sudut yang sama, seolah-olah dari balik tanaman hias di sudut kafe. Yang terlihat dalam frame hanyalah aku dan Budi. Budi sedang tertawa, mencondongkan badan ke arahku. Di foto lain, tangannya terlihat seperti sedang menyentuh lenganku. Padahal saat itu dia sedang menunjuk grafik di layar laptopku. Di foto ketiga, aku sedang tersenyum mendengar leluconnya, yang sebenarnya adalah lelucon tentang klien yang dibagikan ke seluruh tim. Dan foto keempat, kami sedang serius berdiskusi, wajah kami berdekatan. Dari sudut itu, dengan framing yang sangat khusus dan disengaja, kami terlihat intim. Sangat intim. Seperti 2 sejoli yang sedang berkencan, bukan rekan kerja yang sedang rapat. Dan ada 1 foto terakhir yang membuat darahku benar-benar beku. Sebuah foto close-up note kecil di meja kami. Di atasnya, tertulis nomor kamar hotelku di Surabaya, yang kebetulan ku coret-coret saat merencanakan jadwal dengan tim. Tapi di foto itu, catatan tentang rapat dengan klien dan anggota tim lainnya terpotong. Yang terlihat hanya, kamar 407, Dinda. Seolah-olah itu adalah informasi rahasia yang dibagikan khusus untuk Budi. Ini jebakan. Ini rekayasa yang sangat licik. Seseorang dengan sengaja memata-mataiku, mengambil foto dari sudut yang menjebak, dan mengirimkannya kepada Valdi. Dilengkapi dengan bukti, nomor kamar hotel yang seolah-olah mengarah pada sesuatu yang tak senonoh. Siapa yang bisa membenciku sampai segitunya? Rina? Rekan kerja yang cemburu karena promosiku? Atau, jangan-jangan ini dari pihak Valdi sendiri? Mencari alasan untuk mengusirku? Atau seseorang yang tidak kukenal sama sekali? Kepalaku nyaris pecah. Aku mencoba membalas pesan akun anonim itu. Siapa kamu? Apa maumu? Tidak ada jawaban. Akun itu sudah tidak aktif lagi. Malam itu, aku terbaring di atas kasur hotel yang keras, menatap langit-langit yang retak. Isak tangis sudah tidak lagi keluar. Yang ada hanyalah rasa hampa yang dalam, dan sebuah kesadaran mengerikan. Rumahku telah dikepung oleh musuh tak terlihat. Dan suamiku, orang yang seharusnya berada di pihakku, telah memilih untuk percaya pada musuh itu, pada setumpuk kebohongan yang disajikan rapi dalam sebuah paket, daripada pada diriku yang telah menemaninya selama 8 tahun pernikahan. Layar ponsel bergetar lagi. Sekali lagi, harapan palsu. Bukan Valdi, tapi sebuah SMS dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat, dingin, dan membuat bulu kuduku berdiri. Jangan coba-coba mendekati rumah atau anakmu. Kau sudah mendapat konsekuensi dari sikap tidak setiamu. Ini peringatan terakhir. Matahari pagi menyelinap lewat celah tirai hotel yang tak tertutup sempurna, mengiris wajahku yang bengkak dan lesu. Tubuh ini terasa berat seperti bukan milikku.
SMS ancaman tadi malam masih membekas di retina. Kata-katanya seperti palu godam yang terus menghantam relung kesadaranku. Konsekuensi. Seolah aku telah diadili dan dihukum tanpa proses. Lapar? Tidak. Haus? Tidak. Aku hanya ingin tenggelam. Tapi ingatan pada Arka menarikku ke permukaan. Wajah polosnya, suara tawanya yang renyah. Dia pasti bingung. Mama tiba-tiba hilang. Hatiku seperti diremas. Bertahan, Dinda. Untuk Arka. Kulempar tubuhku dari kasur. Mandi air dingin yang menyakitkan tapi menyadarkan. Dandan seadanya untuk menutupi kehancuran di wajah. Kantor. Kantor adalah satu-satunya tempat yang masih tersisa, yang masih memiliki logika dan rutinitas yang bisa dipahami. Saat aku melangkah masuk ke lobi kantor, suasana langsung berubah. Bisikan-bisikan halus, pandangan sekilas yang penuh penilaian, lalu cepat-cepat dihindari. Berita, rupanya, sudah menyebar lebih cepat dariku. Entah dari mana sumbernya. Selamat pagi, Dinda. Sapa Maya dari HR, suaranya datar, matanya tak mau bertemu. Pagi, jawabku singkat, kepala menunduk, bergegas menuju meja kerjaku di seberang ruang terbuka. Mejaku sudah berdebu. Tumpukan dokumen menunggu. Tapi konsentrasi buyar oleh bayangan foto-foto jebakan itu, oleh suara benturan koper, oleh tatapan benci Valdi. Hei, kamu baik-baik saja? Kudengar suara itu dari samping. Budi. Dia sudah berdiri di sana, wajahnya tampak tulus penuh perhatian. Tapi sekarang, setiap pandangan pria, terutama darinya, membuatku waspada berlebihan. Aku baik, jawabku, mencoba tersenyum tipis yang terasa pahit. Kemarin malam, Valdi telepon aku. Bisik Budi, mendekat. Aku langsung tegang. Dia marah-marah, menuduh hal-hal yang tidak-tidak. Aku coba jelaskan itu rapat, tapi dia tidak mau dengar. Sudah kuduga, gumamku, jari-jariku menggenggam pulpen sampai keputihan. Aku prihatin, Dinda. Ini benar-benar salah. Kalau ada yang bisa kubantu. Tangannya, tanpa kusadari, menyentuh lenganku dengan lembut. Sentuhan itu seperti sengatan listrik. Aku langsung menarik lengan. Jangan, kataku, agak keras. Beberapa kepala di sekitar berbalik. Budi terlihat kaget, lalu malu. Maaf, aku hanya ingin menghibur. Iya, aku tahu. Tapi, tolong jaga jarak dulu, Budi. Untuk saat ini, semuanya terasa tidak aman. Aku terdiam, memandangnya. Apakah ketulusannya benar? Atau ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar? Aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Dia mengangguk, mengerti, lalu perlahan mundur. Tapi matanya masih memancarkan sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Bukan nafsu, tapi sebuah perhatian yang terlalu dalam untuk sekadar rekan kerja. Sementara itu, di rumah yang kini terasa seperti benteng, Valdi tenggelam dalam badai amarahnya sendiri. Ruang tamu yang biasanya rapi berantakan. Remote TV terlempar, vas bunga pecah di lantai, korban dari amukan pertama tadi malam setelah Dinda pergi. Sekarang, dia hanya duduk di lantai, bersandar di sofa, menatap hampa ke arah foto pernikahan mereka yang masih tergantung rapi di dinding. Dinda dalam foto itu tersenyum manis, penuh cinta. Kini, bayangan itu tertutupi oleh foto-foto dia tertawa dengan lelaki lain. Ibu, Dinda itu memang sudah lama menunjukkan sikapnya. Suara Mama Wati, Ibu Valdi, memecah keheningan dari kursinya di sudut ruangan. Wajahnya yang biasanya hangat kini keruh dengan kekecewaan. Perempuan karir tinggi, suka keluar malam, banyak teman laki-laki. Ibu sudah sering ingatkan Valdi untuk tegas. Tapi, Arka. Gumam Valdi, suaranya serak. Arka akan baik-baik saja. Dia masih kecil. Lebih baik tumbuh tanpa ibu daripada tumbuh melihat ibunya tidak punya harga diri, hardik Mama Wati. Lihat buktinya jelas, Val. Foto-foto itu tidak bohong. Dia kirim nomor kamar hotelnya ke laki-laki lain. Setiap kata ibunya seperti menyiram bensin ke bara keraguan kecil yang mulai muncul di hati Valdi. Keraguan itu muncul tadi malam,
Saat amarahnya mereda dan dia melihat mainan robot yang belum dibuka, oleh-oleh Dinda untuk Arka. Dinda yang selalu ingat detail kecil. Tapi kata-kata ibunya, dan bayangan foto-foto itu, menenggelamkan keraguan itu kembali. "Papa pulang," teriak kecil Arka dari atas tangga. Dia sudah turun. Wajahnya masih sembab karena tangis semalaman. Matanya yang mirip Dinda itu berbinar mencari-cari. "Mana Mama?" Katanya Mama pulang kemarin. Valdi merasa seperti ditampar. Dia berdiri, menghampiri anaknya, berusaha keras menahan emosi. "Mama, Mama pergi dulu. Nak, ada urusan kerja lama." Tapi Arka dengar Mama teriak, "Papa marah." Arka mulai cemberut, matanya berair lagi. Itu bukan Mama. Bohong Valdi, hancur di dalam. Itu, Satpam. Papa marahin Satpam. Mama pergi dari pintu belakang. "Sayang, kamu lagi tidur." Bohong yang canggung. Arka, dengan naluri polos anak-anak, tampak tidak sepenuhnya percaya. Dia memeluk leher Valdi erat-erat. "Arka mau telepon Mama." "Nanti, ya. Mama sibuk." Valdi menahan isakannya sendiri. Dia mengangkat Arka, membawanya ke meja makan di mana Mama Wati sudah menyiapkan sarapan. Suasana makan pagi yang dulu riuh dengan tawa Dinda, kini senyap dan kaku. Dari jendela ruang makan, Valdi bisa melihat mainan sepeda kecil Arka di halaman. Dan di sampingnya, seperti hantu yang mengganggu, tergeletak botol parfum Dinda yang pecah, masih belum dibersihkan. Aromanya yang semerbak itu kini terasa seperti racun, mengingatkannya pada pengkhianatan yang dipercayanya. Dia memalingkan muka, menatap piringnya. Tapi yang dia lihat adalah bayangan Dinda tertawa bersama lelaki lain di kafe. Dan SMS ancaman anonim tadi malam yang dia terima juga. "Jaga anakmu. Istrimu bukan perempuan baik." SMS itu seolah menjadi penguat akhir. Tanpa sadar, tangannya mengepal. Rasa sakit karena dikhianati berubah menjadi kebencian yang membatu. Dia memutuskan untuk mempercayai bukti-bukti itu, mempercayai kata ibunya, mempercayai SMS ancaman itu, apa saja yang bisa membenarkan amarahnya dan menutupi rasa sakitnya yang sesungguhnya. Dia tidak ingin menjadi orang yang lemah, yang ditertawakan. Lebih baik jadi laki-laki yang kejam karena dikhianati, daripada laki-laki bodoh yang dibohongi. Pilihannya telah dibuat. Dan dalam kekosongan rumah itu, kebencian mulai berakar, menggantikan setiap kenangan indah yang pernah ada. Hari-hari berikutnya di kantor terasa seperti berjalan di atas kaca pecah. Setiap langkah diiringi bisikan, pandangan menyelidik, atau, yang paling menyakitkan, rasa iba yang dibuat-buat. Aku, Dinda, yang dulu percaya diri memimpin rapat, kini seperti bayangan yang selalu waspada. Budi, seperti yang dijanjikannya, menjaga jarak. Tapi perhatiannya tak pernah benar-benar hilang. Sepotong kue brownies dari kafe favoritku muncul di mejaku dengan sticky note. "Semangat, Dinda." Sebuah artikel tentang mengatasi stres akibat masalah rumah tangga dikirimkan ke email pribadiku. Semuanya dilakukan dengan halus, seolah hanya peduli dari seorang teman. Tapi ada sesuatu yang salah. Sentuhan tak sengaja saat menyerahkan dokumen, yang terlalu lama. Pandangan matanya yang terlalu sering tertuju padaku dari seberang ruangan, cepat-cepat berpaling jika ketahuan. Aku mulai merasa dia seperti penjaga yang mengawasi barang miliknya, bukan teman yang mendukung. Suatu sore, saat aku sedang memaksakan diri menyusun laporan, Budi mendekat lagi. Kali ini, wajahnya serius. "Dinda, kita perlu bicara. Privat." Diajaknya aku ke ruang meeting kecil yang kosong. Begitu pintu tertutup, atmosfer langsung berubah. "Aku sudah selidiki," katanya. Suara rendah penuh dramatis. "Tentang siapa yang mungkin mengirim foto-foto itu ke suamimu." Jantungku berdebar kencang. "Kau tahu?" "Belum pasti. Tapi ada beberapa kemungkinan. Pertama, sahabat karib Valdi sendiri, Doni." Matanya tajam. "Dia sering mampir ke rumah kalian, kan? Aku pernah dengar dia nyeletuk ke orang lain. Iri sama kehidupan kalian. Bilang Valdi terlalu dikuasai istrinya." Nama Doni menyentak ingatanku. Pria yang selalu datang dengan lelucon kasar dan pandangan merendahkan pada perempuan karir.
Valdi memang berteman dengannya sejak SMA. Tapi memfitnah seperti itu? Mungkinkah? Kedua, lanjut Budi, mendekat sedikit. Aroma aftershave-nya yang tajam memenuhi ruang sempit. Rekan kerja kita sendiri. Rina, misalnya. Dia jelas cemburu pada posisimu. Atau mungkin bahkan atasanmu, Pak Handoko. Pak Handoko? Tidak mungkin, bantahku spontan. Mungkin dia punya kepentingan lain. Ingin mengalihkan perhatian dari proyek yang gagal. Atau mungkin dia tertarik padamu, Dinda. Budi mengatakannya dengan nada datar. Tapi matanya seperti mengorek. Perasaanku semakin tidak nyaman. Ini seperti memasuki labirin tanpa peta. Dan Budi seolah ingin menjadi satu-satunya pemandu. Kenapa kau repot-repot melakukan semua ini, Budi? Tanyaku, mencoba menatap matanya langsung. Dia terlihat agak tersentak. Lalu senyum tipis yang terkesan pahit muncul. Karena aku melihat penderitaanmu. Dan karena aku pikir kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Dari seseorang yang menghargaimu, bukan langsung menghakimimu tanpa bukti yang jelas. Kalimat itu melayang di udara, penuh dengan makna tersirat yang membuatku merinding. Itu bukan lagi kata-kata seorang teman. Itu adalah sinyal. Valdi, dia sedang diselimuti amarah. Dia butuh waktu. Jawabku, berusaha netral, tapi dalam hati, aku membela Valdi. Masih. Waktu. Budi mendesak, sedikit sinis. Dia sudah mengusirmu, Dinda. Melempar barang-barangmu seperti sampah. Itu bukan cinta. Itu penghinaan. Dan apakah kau yakin, setelah ini, hubungan kalian bisa kembali seperti dulu? Rasa percaya yang sudah pecah, susah disatukan lagi. Setiap patah katanya seperti palu yang menghantam tembok pertahananku. Dia menyentuh luka yang paling dalam, keraguan yang paling kutakutkan. Aku harus kembali pada pekerjaanku, kataku pendek, berbalik ingin membuka pintu. Dinda, Budi menahan lenganku, kali ini dengan genggaman yang lebih kuat. Aku di sini. Kalau kau butuh tempat berlindung, atau hanya ingin bicara, ingat itu. Aku melepaskan genggamannya tanpa kata-kata dan segera keluar dari ruangan. Napasku berat. Aku merasa terjepit. Diusir dari rumah, dan kini di kantor, seorang pria yang seharusnya hanya rekan kerja, mulai melanggar batas dengan alasan peduli. Sementara itu, di garasi rumah yang pengap, Doni duduk di samping Valdi yang sedang memelotoli mesin motornya dengan tatapan kosong. Bekas oli hitam di lantai terlihat seperti noda-noda dalam kehidupan mereka. Gue udah bilang dari dulu, Val. Gumam Doni sambil menyalakan sebatang rokok. Asapnya mengepul di udara lembab. Perempuan kayak Dinda, karirnya tinggi, dunianya luas. Mereka butuh pria yang lebih, wah, bukan kita-kita yang cuma kerja biasa. Valdi hanya mendengus, tangannya mengencangkan baut dengan kasar. Lihat aja buktinya udah ada. Foto berduaan mesra, terus nomor kamar hotel. Itu bukan kebetulan. Itu udah direncanain. Tapi, Valdi akhirnya bersuara, serak. Dia masih telepon, masih kirim pesan. Itu namanya cari alibi. Doni menyentak, mendekatkan wajahnya. Dia mau kelihatan baik di depan lu. Tapi di belakang, dasar perempuan licik. Kalau gue jadi lu, gue gak akan kasih dia masuk lagi. Ganti aja. Masih banyak ikan di laut. Ada Arka, bisik Valdi, lemah. Arka mendingan dibesarin sama neneknya, atau sama ibu tiri yang nurut, daripada sama ibu kandung yang doyan selingkuh. Itu bakal ngerusak mental si kecil. Kata-kata Doni tajam dan tanpa ampun. Setiap kalimat dari mulut Doni seperti mematrikan kebencian yang semakin dalam. Dia memanfaatkan rasa rendah diri Valdi, rasa takutnya kehilangan maskulinitas, dan ketakutan terbesarnya, menjadi bahan olokan. Sekarang dia pasti udah nginep di mana. Val, mungkin malah udah sama itu laki-laki di fotonya. Desis Doni lagi, menghabisi rokoknya di lantai. Kamu harus tegas. Blokir nomornya. Ganti kunci rumah. Biarin dia merana, biar dia nyesal. Valdi menatap tangannya yang kotor oli. Dalam hati, ada suara kecil yang berteriak bahwa ini semua salah. Bahwa Dinda tidak seperti itu.
Tapi suara itu tenggelam oleh teriakan lebih keras. Rasa malu, amarah, dan bisikan-bisikan beracun dari Doni dan ibunya sendiri. Dia mengangguk pelan, seperti robot. Iya, gue harus tegas. Atabu. Doni menepuk punggungnya keras. Nih, gue traktir minum. Lupakan dia. Dunia gak berakhir. Valdi ikut Doni pergi, meninggalkan garasi dan motor yang belum diperbaiki. Dia meninggalkan juga sisa-sisa nalarnya, tenggelam dalam racun persahabatan yang palsu. Ironisnya, sementara Budi di pihakku menyelidiki dengan naga tersembunyi, Doni di pihak Valdi dengan terang-terangan meracuni pikirannya. Dan aku, di kamar hotel yang sunyi, memegang ponsel. Jari-jariku menari di atas layar, mengetik pesan untuk Valdi yang ke-100 kalinya. Val, tolong. Kita perlu bicara tentang Arka. Aku tidak meminta yang lain, hanya ingin mendengar suaranya. Pesan itu dikirim. Dan seperti biasa, tidak ada tanda biru. Hanya centang 2 abu-abu yang dingin. Dia benar-benar memutuskan segala jalur. Aku menatap langit-langit kamar hotel yang sama. Musuhku bukan hanya orang yang mengirim foto itu. Musuhku juga adalah jarak, prasangka, dan racun yang diberikan orang-orang di sekeliling kami pada telinga yang paling rapuh. Aku terjepit di antara seorang teman yang terlalu peduli dan seorang suami yang memilih untuk mendengarkan suara orang lain, bukan suara istrinya sendiri. Perang tidak lagi terjadi di teras rumah. Perang sekarang terjadi di dalam pikiran dan hati kami masing-masing. Dan ada pihak-pihak yang dengan sengaja terus menuangkan bensin ke bara apinya. 5 hari sejak pengusiran itu. 5 hari hidup dalam limbo antara kamar hotel yang sumpek dan kantor yang penuh mata menjudi. Tapi sesuatu mulai bergerak di dalam kekacauan ini. Naluri survival yang perlahan bangkit menggantikan rasa syok. Petunjuk pertama datang dari tempat yang tak terduga. Pak Jono, office boy yang sudah sepuh dan selalu tersenyum ramah. Saat aku mengambil kopi di pantry yang sepi, dia mendekat dengan gerakan hati-hati, sapu ijuknya masih di tangan. Bu Dinda, bisiknya, suaranya serak dan rendah. Matanya yang keriput melirik ke kiri kanan. Mohon maaf mengganggu, Bu. Saya lihat Bu beberapa hari ini seperti ada masalah. Aku menghela napas, berusaha tersenyum tipis. Iya, Pak Jono. Sedang ada sedikit masalah di rumah. Dia mengangguk, seperti sudah tahu. Saya, kemarin sore, waktu mau pulang, lihat sesuatu yang mungkin penting buat Ibu. Dia jeda, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Saya lihat Ibu Rina dan seorang bapak-bapak, bukan dari sini, ngobrol serius di parkiran belakang. Dekat mobil Ibu Rina. Mereka bicara pelan. Tapi saya dengar Ibu Rina bilang, pasti berantakan rumah tangganya. Lalu si bapak itu bilang, Doni janji bayar minggu ini. Darahku berdesir dingin. Rina, Doni, 2 nama itu bersatu dalam satu kalimat, di tempat tersembunyi. Apa ciri-ciri bapaknya, Pak? Tanyaku, berusaha tenang. Kurang lebih umur Ibu Dinda, Bu. Badan agak besar, pakai kaos bali hitam, motor tua. Ada tato naga di tangan kirinya. Tato naga, deskripsi itu cocok dengan Doni. Valdi pernah cerita, Doni dapat tato naga itu saat mabuk berat di akhir masa SMA mereka. Terima kasih, Pak Jono. Ini sangat membantu. Aku merogoh dompet, tapi dia menggeleng cepat. Jangan, Bu. Saya cuma kasihan. Ibu baik sama saya. Hati-hati saja, Bu. Dengan anggukan cepat, dia melanjutkan menyapu, menghilang seolah percakapan itu tak pernah terjadi. Informasi dari Pak Jono seperti kunci pertama. Sekarang aku perlu kunci kedua, sang fotografer. Aku ingat betul malam rapat di kafe, Kopi Temanggung, di Surabaya itu. Suasana santai, lampu temaram. Ada seorang pria dengan kamera DSLR yang tampak profesional, sesekali memotret sudut-sudut kafe untuk konten media sosial mereka, atau mungkin untuk portofolio pribadi. Dia duduk sendirian di sudut jauh, dekat tanaman hias besar, persis dari sudut yang sama dengan foto-foto jebakan itu. Aku menghubungi Sari, teman dekatku yang bekerja di dunia digital marketing. Sar, aku butuh bantuan. Bisa nggak cari tahu fotografer freelance yang biasa mangkal di Kopi Temanggung, Surabaya, sekitar tanggal 15 kemarin? Pria,
pakai kamera Canon, kira-kira umur 30-an. Lagi ada drama, nih? Tanya Sari, langsung sigap. Aku hanya mengeluh panjang. Oke, gak usah cerita. Aku coba kontak kenalan yang di Surabaya. Sementara menunggu kabar Sari, aku memutuskan untuk mengambil langkah berisiko. Aku mengirim pesan kepada Rina. Bukan konfrontasi, tapi umpan. Dinda, Rin, kita perlu bicara. Soal presentasi proyek Skyline. Ada revisi dari klien yang aku rasa cuma kamu yang bisa handle. Coffee break, 15 menit. Aku menunggu dengan napas tertahan. Jika dia terlibat, mungkin akan menunjukkan sikap defensif atau menghindar. Balasannya datang 2 menit kemudian. Rina, oh, sure. Aku lagi di pantry. Kesini aja. Biasa saja. Terlalu biasa. Aku berjalan ke pantry. Rina sedang berdiri menghadap mesin kopi, punggungnya padaku. Saat aku masuk, dia menoleh, memberikan senyum tipis yang sama sekali tak sampai ke mata. Apa revisinya? Tanyanya langsung ke pokok persoalan, sambil mengaduk kopinya. Aku mengeluarkan dokumen dummy. Di bagian analisis pasar. Klien mau data lebih granular, per kecamatan, bukan per kota. Aku mengamatinya. Tidak ada kegugupan. Tatapannya datar, sedikit bosan. Profesionalisme sempurna. Bisa. Butuh waktu 2 hari, katanya singkat. Oke. Thanks. Saat dia berbalik untuk pergi, aku menyelipkan percobaan. Oh iya, kamu kemarin ketemu Doni, ya? Temannya Valdi. Dia berhenti sejenak. Sangat singkat, hampir tak terlihat. Lalu dia menoleh, alis terangkat. Doni? Oh, iya, sempat ketemu di parkiran. Dia nawarin jasa ekspedisi baru buat pengiriman barang kantor. Kenapa? Gak apa-apa. Cuma kepikiran aja, takutnya dia ngasih harga mahal. Aku tersenyum palsu. Rina mengangguk. Easy. Oke, Ten. Dan dia pergi. Pertukaran itu terlalu mulus. Terlalu cepat dia menyodorkan alasan, jasa ekspedisi. Itu justru membuatku semakin yakin. Orang yang tidak bersalah biasanya akan bingung atau bertanya lebih lanjut. Rina sudah siap dengan jawabannya. Sore itu, kabar dari Sari tiba. Sebuah link Instagram, Adi Wijaya Foto. Aku membukanya. Dan di sana, di feednya, ada beberapa foto interior kafe kopi Temanggung dengan angle yang indah. Gaya fotonya cocok. Dan di salah satu fotonya, ada tag lokasi dan tanda terima kasih pada sang pemilik kafe. Aku scroll ke bawah. Di bionya tertulis, Freelance Photographer. Available for personal, private project. DM for rate. Personal private project, kata-kata itu seperti berkedip merah. Dengan jari gemetar karena campuran emosi, marah, harap, takut, aku membuka fitur DM. Aku membuat akun samaran, foto profil kosong, username acak. Anonymous, halo, Mas Adi. Saya tertarik dengan karya Anda. Saya ingin menyewa jasa untuk proyek dokumentasi pribadi di Surabaya minggu lalu. Sekitar tanggal 15. Apakah Anda kebetulan ada di Kopi Temanggung tanggal itu? Saya lihat hasil jepretan di kafe itu bagus. Aku menunggu. Menit terasa seperti jam. Kemudian, muncul tanda, tipping. Adi Wijaya, halo. Iya, saya sering ada di sana. Tanggal 15 kemarin. Saya ada jadwal di sana siang sampai sore. Proyek dokumentasi seperti apa yang Anda butuhkan? Jantungku berdebar kencang. Dia ada di sana. Anonymous, saya perlu foto 2 subjek, sepasang rekan kerja, dalam situasi rapat tapi terlihat intim. Dari angle tertentu. Apakah Anda terbiasa dengan permintaan seperti itu? Kali ini, jedanya lebih lama. Aku bisa membayangkan dia berpikir, merasa curiga. Adi Wijaya, maaf, saya biasanya untuk project wedding, produk, atau landscape. Dokumentasi rapat biasa sih bisa, tapi khusus untuk terlihat intim, seperti yang Anda maksud, itu agak di luar kebiasaan saya. Dia mulai menjauh. Aku harus lebih berani. Anonymous,
Tapi Anda sudah pernah melakukannya, kan? Untuk klien saya yang lain. Doni? Atau Rina? Read. Tanda, tipping. Muncul, lalu hilang. Muncul lagi, lalu hilang lagi. Kemudian, tidak ada balasan sama sekali. Aku mengetik lagi, putus asa. Saya bayar double untuk informasi. Saya hanya perlu konfirmasi. Balasan datang, cepat dan dingin. Adi Wijaya, maaf, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya tidak pernah terima job seperti itu. Mungkin Anda salah orang. Saya tidak bisa bantu. Tolong jangan hubungi lagi. Blacket. Aku terduduk di kursi kantor, menatap layar yang menunjukkan aku telah diblokir. Reaksinya yang defensif dan panik itu justru adalah konfirmasi. Dia tahu. Dia terlibat. Dan ketakutan yang kulemparkan dengan menyebut nama Doni dan Rina membuatnya kabur. Aku punya benang sekarang. Rina dan Doni berkomunikasi rahasia. Doni, sahabat Valdi, punya motif, iri, uang. Seorang fotografer di Surabaya yang bereaksi negatif saat ditanya. Ini adalah konspirasi. Tapi aku masih butuh bukti konkret. Sesuatu yang tak bisa mereka bantah. Aku memandang laptopku. Mungkin, jejak digital. Aku membuka email kantor Rina. Kami sering berbagi akses untuk file tim. Aku tidak mencari file kerja. Aku mencari draft email yang tidak terkirim, atau file yang dihapus tapi belum teroverwrite. Dan kemudian, di folder Trust, yang seharusnya kosong karena otomatis bersih setiap 7 hari, ada satu file tersimpan. Sebuah file PDF dengan nama acak, info_jne PDF. Aku membukanya. Itu bukan info_jne. Itu adalah screenshot percakapan WhatsApp. Rupanya Rina lupa menghapus permanen. Percakapan antara dia dan Doni. Doni, gue udah kirim paket ke alamat lo. Foto duanya. Jangan lupa transfer sisanya. Rina, dia udah terima. Reaktionnya panas kayaknya. Tunggu konfirmasi. Doni, bagus. Pastikan dia gak bisa balik lagi. Proyek Skylin nanti harus jadi punya lo. Rina, masih ada fotografernya. Dia minta ditransfer. Doni, nanti gue handle. Jangan chat di sini lagi. Hapus. Tanganku gemetar hebat. Aku cepat-cepat screenshot percakapan itu, menyimpannya di cloud pribadi, dan mengirim salinannya ke email Sari sebagai cadangan. Hatiku berdebar kencang. Campuran kemenangan dan kepedihan yang pahit. Ini dia. Senjata untuk membongkar kebohongan. Tapi di balik rasa lega, ada duka yang lebih dalam. Semua ini direncanakan. Rumah tanggaku dihancurkan dengan sengaja, demi proyek kantor dan kedengkian yang dangkal. Aku memandang layar, pada nama Doni. Sahabat suamiku. Air mataku menetes. Kali ini bukan karena sakit ditolak Valdi, tapi karena betapa jahatnya orang bisa menjadi. Dan betapa rapuhnya cinta kami, hingga bisa dihancurkan oleh orang-orang di sekitar kami. Aku harus menunjukkan ini pada Valdi. Tapi bisakah dia melihat kebenaran di balik tembok amarah dan kebanggaannya yang sudah terluka? Atau apakah bukti ini akan datang terlalu terlambat? Suasana rumah pada hari ketiga setelah pengusiran terasa seperti ruang hampa yang dipenuhi hantu. Hantu keriuhan Dinda di dapur. Hantu tawanya saat menggendong Arka, hantu debat kecil mereka soal acara TV. Valdi berusaha keras mengabaikan semua bayangan itu, menguburnya di bawah tumpukan amarah dan nasihat ibunya. Tapi ada satu hantu yang tak bisa diusir, Arka. Anak lelaki berusia 5 tahun itu seperti detektor kebohongan yang peka. Mata besar mirip Dinda itu selalu menyelidik, mempertanyakan. Papa, Mama telepon Arka kapan? Papa, ini baju Arka Mama yang setrika. Mama pulang ambil kapan? Papa, kenapa robot ini belum dibuka? Kan oleh-oleh Mama. Setiap pertanyaan seperti jarum suntik yang menyuntikkan rasa bersalah langsung ke jantung Valdi. Dia terbiasa menjawab dengan gumaman tak jelas atau mengalihkan perhatian Arka ke mainan lain. Tapi sore itu, setelah Doni pergi meninggalkan udara beracun di ruang tamu, Valdi menemukan Arka sendirian di kamarnya. Anak itu tidak sedang bermain. Dia duduk di lantai,
memegang foto keluarga dalam bingkai plastik, foto saat liburan ke Bali tahun lalu. Air mata diam-diam mengalir di pipanya yang tembam. "Arka?" panggil Valdi, suaranya serak. Arka menoleh, wajahnya begitu polos dan terluka. "Papa bohong," bisiknya, suara kecilnya pecah. "Mama tidak pergi kerja. Mama tidak akan ninggalin Arka lama-lama. Mama marah sama papa." "Ya? Soalnya papa teriak-teriak ke mama." Kalimat itu seperti tamparan keras. Sebuah kebenaran sederhana dari mulut seorang anak yang merobek semua dalih dan pembenaran yang Valdi bangun selama 3 hari ini. "Arka. Arka mau mama. Sekarang." Suaranya meninggi, berubah menjadi rengekan yang penuh kepastian. Bukan merajuk, tapi menuntut. "Telepon mama. Arka mau dengar suara mama." Valdi merasa tenggorokannya mengeras. Dia ingin memeluk Arka, tapi tubuhnya kaku. Dia ingin menelepon Dinda, tapi bayangan foto-foto itu, bisikan Doni, dan sorotan mata ibunya yang menghakimi mengunci setiap ototnya. "Ibu, bawa Arka mandi," teriaknya pada ibunya yang ada di dapur, suaranya lebih keras dari yang dimaksud. Mama Wati muncul, melihat cucunya yang menangis dan anaknya yang panik. Dengan cepat dia mengangkat Arka. "Ayo, sayang, mandi sama nenek. Nanti nenek kasih es krim." Tapi Arka memberontak. "Enggak mau. Arka mau mama. Papa jahat. Papa usir mama." Teriakannya melengking, memenuhi setiap sudut rumah yang sudah terlalu sunyi. Valdi berdiri di sana, tak berdaya, menyaksikan ibunya membawa Arka yang menjerit-jerit ke kamar mandi. Suara tangisan itu menusuk telinganya, menusuk jauh ke dalam jiwa yang sudah goyah. Dia terjatuh di sofa, menutup telinga dengan kedua tangan. Tapi suara itu tetap ada. Suara Dinda yang terakhir kali terdengar. "Val, Arka di mana?" Suara itu penuh kepanikan dan ketakutan. Bukan suara seorang pengkhianat yang ketahuan. Suara seorang ibu yang takut terpisah dari anaknya. Keraguan yang selama ini dipendam, dipukuli dan dikurung dalam kotak amarah, akhirnya meledak keluar. "Benarkah? Apa aku salah?" Pikirannya berputar liar. Foto-foto itu terlalu sempurna. Seolah semua kebetulan berkumpul. Dinda yang selama 8 tahun pernikahan selalu transparan, tiba-tiba berselingkuh dengan kecerobohan yang amatir, mengirim nomor kamar hotel lewat catatan yang bisa dilihat semua orang, dan Doni, betapa bersemangatnya dia memastikan Valdi membenci Dinda. Seolah punya kepentingan sendiri. Saat itulah, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Doni. "Doni, gue ada info baru. Val, tapi butuh duit buat nutup mulut sumber. 5 juta doang. Transfer dulu, nanti gue kasih detail. Ini penting banget buat lo." Mata Valdi membelalak. "Meminta uang untuk info? Ini bukan lagi soal persahabatan. Ini terasa seperti pemerasan." Hatinya berdesir dingin. Segala sesuatu terasa salah. "Info apa?" balasnya singkat. "Doni, masalahnya kompleks. Dinda itu ternyata lebih parah dari yang kita kira. Tapi sumber gue mau duit dulu. Cepat, sebelum dia berubah pikiran." Itu adalah puncaknya. Sebuah alarm keras di kepala Valdi. Semua nalurinya sebagai seorang suami dan ayah, yang selama ini dibungkam, kini berteriak keras. Ini salah. Semuanya salah. Dengan amarah yang kali ini ditujukan pada dirinya sendiri dan pada Doni, jempolnya menari di layar. "Valdi, lo yang main-main. Don, gue gak bakal kasih lo duit seupun pun buat nodain istri gue. Kalau emang ada bukti, bayar sendiri. Dan jangan main ke rumah gue lagi." Dia menekan send. Nafasnya tersengal. Dia merasa seperti baru bangun dari mimpi buruk. Ketakutan terbesarnya, menjadi lelaki lemah yang ditertawakan, ternyata sudah terjadi. Bukan karena dikhianati Dinda, tapi karena membiarkan dirinya diperdaya dan menjauh dari orang yang dicintainya. Namun, dampaknya tak terduga. Doni, yang sedang terdesak kebutuhan uang untuk bayar utang judi, panik. Dia takut Valdi akan menyelidiki dan mengetahui keterlibatannya. Dalam kepanikannya, dia melakukan kesalahan fatal. Alih-alih diam,
dia malah mengirimkan pesan yang justru membuka kedoknya. "Doni, jangan salin gue, Val. Gue cuma mau bantu. Rina yang minta gue cari fotografer buat jebak Dinda. Dia yang iri soal proyek. Gue cuma jadi perantara doang. Kalau lo lapor polis, lo ajak Rina juga." Valdi memandang pesan itu, mulutnya terbuka. Dunia seolah berhenti berputar. "Rina? Jebak?" Kata-kata itu menghantamnya seperti pukulan godam. Semua yang dia percayai, semua yang membuatnya mengusir Dinda, menyakiti Arka, ternyata adalah kebohongan besar. Rasa malu, marah, bersalah, dan penyesalan bercampur jadi satu, membentuk badai yang menyapu segala sesuatu di dalam dirinya. Dia melihat ke sekeliling ruangan. Foto pernikahan. Mainan Arka yang berserakan. Botol parfum Dinda yang pecah yang masih belum dibersihkan. Air mata yang selama ini ditahan oleh ego dan amarah, akhirnya meledak. Dia menangis. Tangisan keras, tak terbendung, penuh dengan penyesalan yang dalam. Tangisan seorang lelaki yang baru menyadari betapa bodohnya dia. Betapa mudahnya dia memutuskan untuk membenci daripada berusaha memahami. Dia harus menemui Dinda. Sekarang. Tapi di mana? Dia tidak tahu. Dinda memblokirnya di media sosial. Dia bahkan tidak tahu di mana istrinya menginap. Dengan tubuh masih gemetar, dia mencari-cari di kontaknya. Satu-satunya orang yang mungkin tahu, Sari, sahabat Dinda yang dulu sering main ke rumah. Dengan jari gemetar, dia menelepon. "Halo?" Suara Sari terdengar dingin. "Sar, ini Valdi. Aku butuh tahu di mana Dinda. Tolong." "Untuk apa? Mau melempar koper lagi? Atau mau teriak-teriak lagi?" Suara Sari penuh sarkasme. "Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku mohon, Sar. Aku harus ketemu dia. Untuk Arka. Untuk minta maaf." Suaranya tercekat. Diam cukup lama di seberang sana. Dia di Hotel Arya, dekat kantornya. "Tapi Val, kalau kau sakiti dia lagi, aku yang akan berurusan denganmu." "Aku tidak akan. Aku janji." "Terima kasih, Sar." Telepon ditutup. Valdi menatap ponselnya, lalu menatap dirinya sendiri di kaca rias Dinda yang masih ada di ruang tamu. Dia melihat seorang lelaki yang lusuh, mata bengkak, penuh penyesalan. Dia harus pergi. Sekarang. Tanpa mandi, dengan baju yang masih kusut, dia melompat ke motornya. Jantungnya berdebar kencang, bukan dengan amarah, tapi dengan ketakutan yang baru. Takut Dinda tidak akan pernah mau memaafkannya. Takut dia sudah terlambat. Saat motor melaju mendekati hotel, segala bayangan 3 hari terakhir berkelebat di kepalanya. Kata-kata kejinya, tatapan bencinya, bantingan pintu. Betapa dia telah melukai wanita yang paling mencintainya. Dan untuk apa? Untuk sebuah kebohongan yang direkayasa oleh orang yang dia anggap sahabat. Dia berhenti di depan lobi hotel yang sederhana. Badannya gemetar hebat. Keberaniannya hampir habis. Tapi bayangan Arka yang menangis, dan bayangan Dinda yang berdiri tercengang di teras rumah, mendorongnya masuk. Dan di sana, di tengah lobi yang sepi, dia melihat Dinda. Duduk sendirian di sofa, menatap laptopnya dengan wajah yang sangat lelah dan penuh luka. Lebih kurus dari 3 hari lalu. Seolah separuh jiwanya telah hilang. Valdi merasa seperti ditampar lagi. "Ini akibat perbuatanku." Dengan langkah gontai, penuh beban rasa bersalah yang nyaris menghancurkan tulang-tulangnya, dia mendekat. Dan ketika Dinda akhirnya menatapnya, mata mereka bertemu. Di matanya, Valdi tidak melihat kebencian. Dia melihat kehancuran. Dan itu 1000 kali lebih menyakitkan. Dia merangkul tangan Dinda yang dingin, tubuhnya seperti ambruk. "Dinda," suaranya parau, pecah, penuh air mata. Aku minta maaf. Aku mohon, kembalilah." Pengadilan di hatinya telah memutuskan. Dia adalah terdakwa yang bersalah. Dan kini, di lobi hotel yang sunyi itu, dia bersimpuh, mengemis untuk sebuah pengampunan yang mungkin sudah tidak layak diterimanya. Sentuhan tangan Valdi di tanganku terasa seperti sengatan listrik, campuran antara kehangatan yang sangat kukenal dan trauma yang masih segar.
Tubuhnya terlihat ambruk di lantai lobi, dan tangisannya yang keras, tak terbendung, menarik perhatian resepsionis dan beberapa tamu yang lalu lalang. Suara itu, yang 3 hari lalu begitu garang dan penuh kebencian, kini pecah berkeping-keping, penuh dengan keputusasaan. Aku, Dinda, hanya bisa duduk terdiam. Laptop di pangkuanku terasa seperti beban seberat gunung. Segala emosi yang kutahan selama 3 hari, syok, sakit, marah, rindu pada Arka, berkecamuk liar melihat lelaki di depanku yang kini hancur. Di satu sisi, ada kepuasan kecil yang keji, dia akhirnya sadar. Di sisi lain, rasa iba yang membuncah, karena di balik semua ini adalah Valdi, orang yang pernah kucintai dengan seluruh jiwa. Val, bangun dulu, kataku pelan, suaraku serak karena tidak banyak bicara hari ini. Orang-orang pada lihat. Tapi dia seperti tidak mendengar. Dia merangkul lututku, wajahnya terkubur di kain celanaku, bahunya terus terguncang oleh isakannya yang dalam. Aku tahu aku salah. Aku bodoh, Din. Aku minta maaf, aku mohon. Arka nangis terus, rumah itu gelap, tanpa kamu. Setiap pengakuannya seperti pahat yang mengukir luka yang sudah ada. Dia menyebut Arka. Itu adalah sasaran empuknya, dan dia tahu itu. Hati seorang ibu langsung teriris. Arka, bagaimana Arka? Tanyaku, berusaha menjaga suara tetap datar, tapi ada getaran yang tak bisa kusembunyikan. Dia nggak mau makan. Nangis minta kamu. Dia tahu aku bohong. Valdi menarik napas terseduh-seduh, akhirnya mengangkat wajahnya yang basah dan sembab. Matanya merah, penuh dengan penyesalan yang tulus. Aku sudah telepon Doni. Dia ngaku. Din. Dia dan Rina. Mereka yang atur semua ini. Foto-foto itu, rekayasa. Sebuah konfirmasi. Meski sudah punya bukti screenshot dari percakapan mereka, mendengarnya dari mulut Valdi terasa berbeda. Sebuah kebenaran pahit yang akhirnya sampai juga ke telinganya. Tapi sudah setelah kerusakan terjadi. Aku menarik napas dalam-dalam. Melihatnya hancur seperti ini, rasa marahku yang membara selama 3 hari seolah kehilangan bahan bakarnya. Tapi bukan berarti padam. Api itu kini berubah menjadi bara yang dalam, menyala-nyala dengan dingin. Aku tahu, Val, kataku, tenaga yang mengejutkan diriku sendiri. Aku sudah selidiki. Aku ada bukti screenshot percakapan Rina dan Doni. Valdi terkesiap, matanya membelalak. Rasa malunya tampak semakin dalam. Kamu sudah tahu? Dan aku seperti idiot yang marah-marah. Ya, potongku, tidak bermaksud kejam, tapi hanya menyatakan fakta. Aku sudah mencoba menghubungimu beratus kali. Mencoba menjelaskan. Tapi kau memilih untuk mempercayai mereka. Memilih untuk membanting pintu. Memilih untuk melempar barang-barangku dan berkata, hal-hal yang tak akan pernah bisa kuupakan. Setiap kalimatku membuatnya semakin ciut. Dia menunduk lagi, seperti anak yang dihukum. Aku tahu. Aku tak bisa minta maaf cukup dalam untuk itu. Tapi tolong, Dinda, pulanglah. Aku janji, aku akan perbaiki semua. Aku akan jadi suami yang lebih baik. Aku akan percaya padamu. Apa saja, asal kamu kembali. Kalimat itu. Apa saja, asal kamu kembali. Dulu, itu akan membuatku luluh seketika. Tapi sekarang, kata-kata itu terasa seperti jebakan. Sebuah keputusasaan yang bisa berubah menjadi pengendalian lagi di kemudian hari. Aku memandangnya lama. Melihat sisa-sisa lelaki yang kucintai di balik wajah yang lusuh dan penuh penyesalan ini. Aku memikirkan Arka. Aku memikirkan rumah kami. Aku memikirkan 8 tahun pernikahan yang tidak bisa begitu saja dibuang. Tapi aku juga memikirkan diriku sendiri. Harga diriku yang terinjak-injak di teras rumah. Rasa aman yang hancur berantakan. Val, akhirnya kusuarakan, dengan suara yang lebih tegas dari yang kukira. Aku akan pulang. Wajahnya langsung berbinar, penuh harapan dan kelegaan yang sangat besar. Terima kasih, Din. Aku. Tapi, potongku lagi, dan cahaya di matanya langsung redup, digantikan oleh kecemasan. Aku pulang bukan karena kau mengemis.
Dan bukan karena aku memaafkanmu. Belum. Dia terdiam, menungguku melanjutkan. Aku pulang untuk Arka. Karena dia tidak bersalah dan butuh ibunya. Aku berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. Dan aku pulang dengan syarat. Apa saja? Desisnya cepat. Pertama, kita bicara. Bicara panjang lebar, jujur, tanpa teriak-teriak. Tentang semua yang terjadi. Tentang rasa tidak amanmu, tentang karirku, tentang segalanya. Dan kamu akan mendengarkanku sampai selesai, seperti aku akan mendengarkanmu. Dia mengangguk cepat, seperti anak sekolah. Kedua, kita perlu bantuan profesional. Terapi pasutri. Karena yang hancur bukan cuma kepercayaan, tapi cara kita berkomunikasi. Aku tidak bisa kembali ke pola lama di mana amarahmu bisa meledak begitu saja dan menghancurkan segalanya. Setuju. Aku akan cari terapis terbaik, janjinya. Ketiga, aku menatap matanya dalam-dalam, memastikan dia menangkap setiap kata. Hubunganmu dengan Doni selesai. Untuk selamanya. Dan ibumu, Mama Wati, harus tahu kebenaran yang seutuhnya. Aku tidak akan tinggal di rumah di mana ada orang yang masih menganggapku bersalah atas sesuatu yang tidak kulakukan. Valdi menarik napas dalam. Memutuskan hubungan dengan Doni mungkin masih bisa, tapi melibatkan ibunya adalah hal yang berbeda. Tapi setelah beberapa detik, dia mengangguk lagi, tegas. Aku akan bicara pada ibuku. Aku akan jelaskan semuanya. Doni, dia sudah bukan temanku lagi. Dan yang terakhir, suaraku sedikit bergetar. Aku butuh waktu dan ruang. Aku mungkin akan tidur di kamar Arka dulu. Kita tidak langsung kembali normal, Val. Aku masih terluka. Sangat terluka. Kau harus memberiku waktu untuk sembuh, tanpa menuntut dan memaksaku. Diam yang panjang menyelimuti kami. Valdi tampak mencerna semua syarat itu. Itu bukan sekadar minta maaf dan pelukan. Itu adalah proses panjang yang berat dan penuh komitmen. Akhirnya, dia menjawab, dengan suara yang rendah namun penuh tekad. Aku setuju dengan semua syaratmu, Dinda. Aku akan lakukan apapun. Aku tidak layak mendapatkan kesempatan ini, tapi terima kasih sudah memberikannya. Dia berdiri, tubuhnya masih terlihat goyah. Aku tunggu di mobil? Atau bantu bawain barangmu? Kau tunggu di mobil saja, kataku. Aku akan packing barang-barangku. Butuh waktu. Dia mengangguk, lalu berbalik dengan langkah berat. Melihat punggungnya yang tertunduk, rasa iba dan cinta lama kembali menyergapku. Tapi aku menahannya. Aku tidak boleh lembek sekarang. Aku harus kuat untuk proses pemulihan yang akan datang, yang pasti tidak mudah. Naik ke kamar hotel, melihat koper yang masih setengah terbuka, aku merasa seperti berada di persimpangan. Langkahku kembali ke rumah bukanlah akhir dari penderitaan. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang dan berliku untuk menyembuhkan sesuatu yang mungkin sudah rusak selamanya. Saat aku menutup pintu kamar hotel untuk terakhir kalinya, ada satu hal yang kuyakini. Dinda yang pulang nanti bukanlah Dinda yang diusir 3 hari lalu. Dia lebih tua, lebih hati-hati, dan membawa luka yang dalam. Dan Valdi yang menjemputku, juga bukan Valdi yang sombong dan penuh amarah. Dia adalah seorang lelaki yang tersadar, penuh penyesalan. Apakah dua orang yang sudah berubah ini bisa menemukan jalan kembali satu sama lain? Atau apakah kami hanya akan menjadi dua orang asing yang berbagi atap yang sama dan kenangan pahit? Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan melangkah pulang. Dan memulai babak baru yang paling menantang dalam hidup kami. Pemandangan yang menyambutku saat mobil Valdi memasuki halaman rumah begitu paradoks. Rumah yang sama. Taman yang sama. Tapi segalanya terasa berbeda. Seperti melihat sebuah diorama kenangan yang sudah tidak lagi hidup. Ada rasa asing yang menusuk, lebih dalam dari sekadar pulang setelah dinas lama. Valdi turun dengan cepat, berusaha membukakan pintu mobil untukku. Sebuah gestur yang dulu biasa, kini terasa kaku dan dibuat-buat. Aku mengangguk singkat, mengangkat koper kecil dari jok belakang. Dia langsung meraihnya. Aku saja. Aku bisa, jawabku, tapi dia sudah menarik talinya. Ada tarik ulur diam-diam sebelum akhirnya aku melepaskan.
Atmosfer penuh kehati-hatian yang melelahkan. Pintu depan terbuka sebelum kami mencapainya. Mama Wati berdiri di sana. Wajahnya keruh, lipatan di dahinya lebih dalam dari biasanya. Tatapannya padaku bukan lagi kemarahan seperti dulu, tapi sebuah pengakuan yang berat, dicampur rasa tidak suka yang tak sepenuhnya hilang. Dinda, sapanya, datar. Mama, balasku, sama datarnya. Tidak ada pelukan, tidak ada cium tangan. Hanya dua perempuan yang saling mengukur. Arka di mana? Tanyaku, mengabaikan ketegangan di udara. Lagi tidur siang. Baru tertidur setelah nangis sejam. Jawab Mama Wati, dan nada itu, meski faktual, terdengar seperti tuduhan halus. Lihat apa yang kau sebabkan. Aku mengangguk, langsung menuju tangga. Valdi mengikuti dari belakang dengan koper. Aku berhenti di depan kamar Arka. Melalui celah pintu yang terbuka, aku melihatnya tertidur pulas, bantal dipeluk erat, wajahnya masih ada bekas air mata. Rasa rindu dan sakit bercampur jadi satu, mendesak di belakang mataku. Aku ingin masuk, memeluknya, mencium bau kepalanya. Tapi aku takut membangunkannya, takut ledakan emosiku sendiri. Biarkan dia tidur dulu, bisik Valdi di belakangku. Aku menghela napas, lalu berbalik menuju kamar kami. Saat pintu terbuka, suasana seperti tamparan. Tempat tidur yang masih berantakan. Sepertinya Valdi tidur di sana dengan gelisah. Di atas meja rias, botol-botol skincareku masih tertata rapi, seolah waktu berhenti. Tapi ada debu halus di atasnya. Kamar ini terasa seperti museum tentang masa lalu kami. Tentang seorang perempuan bernama Dinda yang dulu bahagia di sini. Aku akan ambil selimut dan bantal, kata Valdi, buru-buru membuka lemari. Untuk kamu tidur di kamar Arka. Terima kasih, jawabku. Aku meletakkan tas kerjaku di kursi. Ada keheningan yang canggung. Suara burung di luar terdengar terlalu nyaring. Dinda, tentang syarat-syaratmu. Valdi mulai, tidak menatapku, sibuk melipat selimut. Aku sudah janji temu dengan seorang konselor. Besok sore. Dan aku sudah telepon Doni. Bilang padanya semua hubungan kita selesai. Dia mencoba minta maaf, beri alasan, tapi aku sudah peringatkan dia untuk tidak mendekat lagi. Itu cepat. Aku menghargai itu. Bagus. Dan untuk ibu, dia berhenti, menarik napas. Aku sudah ceritakan kebenarannya. Semua bukti yang kau kirimkan. Dia terkejut. Tapi dia masih sulit menerima bahwa Doni bisa sejahat itu. Dia bilang, tapi tetap saja, sebagai istri, Dinda harus lebih berhati-hati. Valdi menirukan suara ibunya dengan getir. Sakit, tapi tidak mengejutkan. Paradigma lama sulit diubah. Aku tahu, itu akan menjadi proses. Dia akhirnya menatapku, matanya memohon pengertian. Aku akan terus berbicara padanya. Din, beri aku waktu. Aku hanya mengangguk. Tidak bisa menjanjikan apapun soal hubunganku dengan Mama Wati. Luka itu nanti. Malam itu adalah pengalaman yang paling aneh dalam hidupku. Aku makan malam di meja makan yang sama, dengan orang yang sama. Tapi rasanya seperti makan dengan para aktor yang memainkan peran keluarga kami. Arka, yang bangun dengan mata bengkak dan langsung melompat ke pelukanku, adalah satu-satunya hal yang terasa nyata. Pelukannya yang erat, ciumannya yang berantakan di pipiku, isakannya yang lega. Mama jangan pergi lagi, itu yang membuatku bertahan. Mama Wati lebih banyak diam, sibuk menyuapi Arka. Valdi mencoba memulai percakapan ringan tentang pekerjaan, tapi jatuh dengan datar. Aku hanya menjawab seperlunya. Setelah Arka tidur, kali ini di pangkuanku sampai dia terlelap, aku masuk ke kamarnya. Valdi sudah menyiapkan kasur tambahan di lantai di samping tempat tidur Arka. Sebuah gestur yang seharusnya manis, tapi justru menegaskan jurang antara kami. Kamu bisa tidur di kamar kita, kataku, tanpa emosi. Aku yang di lantai sini. Tidak, ini baik-baik saja. Biar aku saja. Jawabnya cepat. Aku tidak berdebat. Kelelahan yang lebih dari fisik menjalar di tulang-tulangku. Saat lampu dimatikan, hanya diterangi cahaya lampu tidur berbentuk kelinci milik Arka. Aku berbaring di kasur lantai yang keras, mendengarkan napas teratur anakku di atas.
Dan di balik pintu yang terbuka sedikit, aku bisa melihat cahaya dari kamar kami masih menyala. Valdi mungkin juga tidak bisa tidur. Pikiran-pikiran berkelebat. Apakah keputusanku pulang tepat? Atau aku hanya menundukkan kepala pada siklus yang suatu saat akan terulang? Setiap kali Valdi bergerak di kamarnya, suara lengkingan kecil dari lantai kayu membuatku tegang. Tubuhku masih mengingat trauma, masih dalam mode siaga tinggi. Keesokan harinya lebih canggung lagi. Valdi sudah menyiapkan sarapan, telur mata sapi yang terlalu matang dan toast yang agak gosong. Usahanya terlihat. Aku memaksakan diri menghabiskannya. Percakapan kami seperti dialog di buku manual. Kopi. Iya, terima kasih. Arka, makan sayurnya. Ini jadwal konselor kita, jam 4 sore. Baik, aku akan keluar kantor lebih awal. Saat berangkat kerja, Valdi menawarkan tumpangan. Aku menolak dengan halus, lebih memilih taksi online. Aku butuh ruang. Ruang untuk bernapas, untuk berpikir, untuk menjadi Dinda lagi, bukan korban atau istri yang harus berperan. Di kantor, suasana berubah drastis. Rina tidak terlihat. Kabar tentang skorsingnya sudah menyebar. Budi mendekatiku dengan wajah penuh kemenangan. Dengar berita tentang Rina? Akhirnya yang benar menang ya, Din. Tapi senyumnya terasa palsu. Dan kali ini, aku punya keberanian untuk bersikap tegas. Budi, panggilku sebelum dia pergi. Aku menghargai dukunganmu selama ini. Tapi aku perlu kita menjaga hubungan yang benar-benar profesional dari sekarang. Fokus pada pekerjaan kita saja. Wajahnya berubah, tersinggung, lalu dingin. Tentu, semua sesuai permintaanmu. Dia pergi dengan langkah kaku. Mungkin aku kehilangan sekutu, tapi juga membuang potensi masalah baru. Aku belajar, dalam keadaan rapuh, perhatian yang berlebihan bisa sama berbahayanya dengan kebencian. Pukul 4 sore, aku dan Valdi duduk berhadapan di ruang konselor yang nyaman namun netral. Ibu Linda, wanita parubaya dengan mata bijak, memandangi kami. Jadi, Dinda, Valdi, mulainya. Apa yang ingin kalian capai dari pertemuan-pertemuan kita? Valdi langsung menjawab, aku ingin memperbaiki kesalahanku. Membangun kembali kepercayaan. Ibu Linda menatapku. Dan untukmu, Dinda. Aku terdiam lama, melihat tangan yang terkunci di pangkuan. Suaraku parau. Aku ingin bisa tidur di rumahku sendiri tanpa merasa seperti sedang berada di medan perang. Aku ingin tidak merasa takut setiap kali suamiku mengangkat suara. Dan aku ingin tahu apakah rasa cinta yang hancur ini bisa direkatkan lagi, atau kita hanya akan jadi dua orang asing yang berbagi sejarah. Kejujuranku yang belak-belakan membuat Valdi tertunduk, wajahnya pucat. Ibu Linda mengangguk, memahami. Itu awal yang sangat jujur. Mari kita mulai dari sana. Dari rasa asing itu. Sesi pertama itu berat. Air mata, pengakuan pahit dari Valdi tentang rasa insecure-nya, ketakutanku yang sekarang menghantui. Tapi setidaknya, kami mulai berbicara. Bukan berteriak. Berbicara. Pulang dari sana, dalam mobil yang sama, keheningan tidak lagi sepenuhnya canggung. Ada kesadaran akan pekerjaan rumah yang sangat besar. Saat kami tiba di rumah, Mama Wati sudah pergi, mungkin sengaja memberi kami ruang. Arka langsung menyambut dengan cerita lucu tentang sekolahnya. Malam itu, aku masih tidur di lantai kamar Arka. Tapi saat aku keluar untuk mengambil air, aku melihat Valdi di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami dengan ekspresi yang sulit kubaca. Dia menangis lagi, dalam diam. Aku mundur pelan, tidak ingin mengganggu. Ini adalah prosesnya. Prosesnya menanggung rasa bersalah. Dan prosesku memulihkan rasa aman. Kami memang pulang ke rumah yang sama. Tapi kami seperti dua orang asing yang terdampar di pulau yang pernah kami huni bersama. Kami harus mempelajari kembali bahasa satu sama lain, peta pulau yang sudah berubah, dan apakah kami masih ingin membangun kembali pondasi di tempat yang sama, atau hanya sekadar bertahan sampai kapur penyelamat tiba. Hari itu, tidak ada jawabannya. Hanya langkah pertama yang berat dalam keheningan rumah kami yang berisik oleh masa lalu.
Sesi kedua dengan Ibu Linda dijadwalkan 5 hari lagi. 5 hari di mana udara di rumah kami masih tipis, penuh dengan kata-kata yang tidak terucap dan gerakan-gerakan yang terlalu hati-hati. Tapi satu janji harus ditepati, pertemuan keluarga dengan Mama Wati. Kebenaran harus disampaikan seutuhnya, bukan sekadar bisikan atau penjelasan sepintas dari Valdi. Aku yang mengusulkan formatnya, makan malam bersama. Bukan di restoran yang bisa melarikan diri, tapi di meja makan kami sendiri, di tempat segalanya bermula. Sebuah konfrontasi yang terpaksa namun perlu. Mama sudah setuju. Valdi memberitahuku pagi itu, wajahnya tegang. Tapi dia minta agar Arka tidak di sana. Biar dia tidur lebih awal. Aku mengangguk. Itu bijaksana. Arka tidak perlu mendengar detail buruk tentang orang-orang dewasa di sekitarnya. Sepanjang hari, perutku mual. Aku lebih tegang menghadapi malam ini daripada presentasi untuk klien terbesar sekalipun. Ini tentang mempertahankan harga diriku di hadapan orang yang sudah memvonisku bersalah. Malam itu, aku siapkan makanan sederhana. Ayam ungkep, sayur asem, tempe goreng. Makanan-makanan yang dulu sering kami santai bersama. Saat ini, mereka terasa seperti properti dalam sebuah sandiwara. Mama Wati datang tepat waktu. Dia mengenakan kebaya sederhana, wajahnya seperti batu nisan yang dingin. Sapaan kami singkat dan formal. Kami duduk di meja makan yang terasa sangat luas di antara kami bertiga. Valdi yang memulai, suaranya serius dan bergetar halus. "Ma, terima kasih sudah datang. Seperti yang sudah aku bilang, kita perlu bicara tentang kesalahpahaman yang sangat besar yang menimpa kami." Mama Wati hanya mendengarkan. Tangannya terlipat rapi di atas meja. "Ma, selama ini kita semua, termasuk aku, percaya pada foto-foto yang menunjukkan Dinda berselingkuh. Tapi semua itu adalah kebohongan yang dibuat dengan sengaja untuk menghancurkan rumah tangga kami." Aku mengeluarkan tablet dari tas. Jari-jariku dingin ketika membuka folder yang sudah kusiapkan. "Mama, ini saya punya bukti." Kubalikan tablet sehingga dia bisa melihat layarnya. Aku tunjukkan satu persatu. 1. Screenshot percakapan Rina dan Doni yang kudapat dari tempat sampah email. Kata-kata, pasti berantakan rumah tangganya. Dan, Doni janji bayar, terlihat jelas. 2. Hasil investigasi fotografer. Meski diblokir, aku tunjukkan screenshot percakapan samarangku dan tangkapan layar profil Adi Wijaya yang menunjukkan karya-karyanya di kafe yang sama. 3. Pernyataan Pak Jono yang kurekam diam-diam, dengan izinnya, tentang melihat Rina dan Doni bertemu di parkiran. 4. Pesan ancaman dari nomor tak dikenal yang juga kuterima, mirip dengan yang diterima Valdi. Aku jelaskan dengan tenang, setiap poinnya, seperti presentasi kerja. Logika di atas emosi. Seseorang, yaitu Rina dari kantorku yang iri pada posisi saya, bersama Doni, sahabat Valdi, menyewa fotografer untuk mengambil foto saya dari sudut yang menyesatkan. Mereka mengirimkannya ke Valdi, disertai catatan provokatif. Tujuannya, merusak kepercayaan Valdi, mengusir saya dari rumah, sehingga proyek penting di kantor bisa beralih ke Rina, dan mungkin juga untuk kepuasan pribadi Doni yang selama ini iri pada kehidupan kami. Suasana di meja makan membeku. Mama Wati memandangi layar tablet dengan tatapan tajam, bibirnya mengerut. Aku bisa melihat roda pikirannya berputar cepat, mencerna setiap bukti. Ini bisa diatur, gumamnya akhirnya, tapi nadanya sudah tidak seyakin dulu. Diatur dengan cara bagaimana? "Ma?" tanyaku, tetap sopan tapi tegas. "Fotografer ini ada di Surabaya. Saya tidak kenal. Rina adalah rival saya di kantor yang akhirnya diskors karena terbukti melakukan kecurangan. Dan Doni." Aku menatap Valdi, memberikan giliran padanya. Valdi menarik napas. "Doni sendiri yang mengaku pada aku, Ma, lewat pesan. Dia panik minta uang, lalu akhirnya menyalahkan Rina. Dia bilang Rina yang minta dia cari fotografer. Tapi dia tetap terlibat. Dia memanfaatkan rasa tidak aman aku untuk memecah belah kami." Suara Valdi tercekat. Dan aku, seperti idiot, termakan. Aku percaya padanya, bukan pada istri aku sendiri yang sudah 8 tahun membangun kehidupan bersamaku.
Pengakuan Valdi itu yang sepertinya meruntuhkan pertahanan terakhir Mama Wati. Dia melihat air mata di mata anaknya, mendengar getiran penyesalan yang tak terbantahkan. Diam yang panjang dan berat menyelimuti kami. Hanya suara jam dinding yang berdetak. Jadi, selama ini... Mama Wati mulai, suaranya pecah. Selama ini aku ikut menyakiti seorang menantu yang tidak bersalah. Dia tidak menatapku, masih menatap tablet yang sudah gelap. Aku tidak menuntut permintaan maaf, Mama, kataku, dan semua mata tertuju padaku. Aku hanya menuntut pengakuan. Pengakuan bahwa saya, Dinda, tidak pernah berselingkuh. Saya setia pada suami dan keluarga saya. Saya korban dari sebuah konspirasi keji. Dan saat saya paling butuh dukungan, saya justru dihakimi dan diusir dari rumah sendiri. Kata-kata itu keluar dengan tenang. Tapi setiap suku katanya berisi beban 3 hari di pengasingan. 3 hari tangis tanpa suara di kamar hotel. Mama Wati akhirnya menatapku. Tatapan sinis dan curiga sudah hilang. Yang tersisa adalah rasa malu, bingung, dan mungkin sedikit penyesalan. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang keriput. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku, bisiknya, suaranya gemetar. Aku melihat dia sakit hati, dan foto-foto itu. Aku ikut marah. Aku pikir, sebagai istri, memang harus. Dinda sudah melakukan yang terbaik sebagai istri, Ma. Valdi memotong dengan lembut tapi tegas. Dia bekerja keras untuk keluarga. Dia merawat Arka dengan luar biasa. Aku yang tidak becus. Aku yang tidak cukup percaya padanya. Aku yang tidak melindunginya dari teman-teman yang jahat. Mendengar Valdi membelaku, di depan ibunya sendiri, sesuatu di dadaku yang kencang selama ini mulai sedikit mengendur. Ini penting. Dia tidak hanya meminta maaf padaku secara pribadi, tapi juga membenarkan namaku di depan orang yang menghakimiku. Mama Wati mengangguk pelan, air matanya akhirnya tumpah. Aku minta maaf, Dinda. Ucapan itu keluar susah payah, tapi tulus. Aku sudah salah menilaimu. Aku sudah berkata kasar padamu lewat telepon waktu itu. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Itu bukan pelukan dan rekonsiliasi dramatis. Tapi sebuah permintaan maaf dari seorang mertua yang keras kepala adalah sesuatu yang besar. Terima kasih, Mama. Jawabku. Aku menerima maafmu. Tapi seperti yang aku katakan pada Valdi, maaf butuh waktu untuk benar-benar menyembuhkan. Hubungan kita mungkin juga butuh waktu untuk pulih. Dia mengangguk, mengerti. Aku mengerti. Dan, untuk Doni itu, dia sudah seperti anak sendiri bagiku. Dia menghela napas berat. Betapa hancurnya hati seorang ibu, melihat orang yang dipercaya ternyata bisa sebusuk itu. Makan malam itu akhirnya kami lanjutkan dengan suasana yang berbeda. Tidak lagi penuh permusuhan, tapi dipenuhi pengakuan yang berat dan kelelahan emosional. Percakapan mengalir perlahan. Mama Wati bertanya lebih detail tentang penyelidikanku. Valdi menjelaskan bagaimana dia akhirnya menyadari kebohongan itu. Aku bercerita sedikit tentang betapa tersiksanya hari-hari di hotel, tentang kerinduan pada Arka yang nyaris membuatku gila. Saat Mama Wati hendak pulang, dia berhenti di depan pintu. Lalu, dengan gerakan kaku yang tidak biasa, dia meraih tanganku. Dinda, jagalah keluargamu. Dan, maafkan anak saya yang keras kepala ini. Aku hanya memegangi tangannya sebentar, lalu melepaskannya. Saya akan berusaha, Mama. Setelah dia pergi, Valdi dan aku berdiri di ruang tamu yang sunyi. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Terima kasih sudah mau melakukan ini. Aku tahu ini sangat sulit bagimu. Aku melakukannya untuk diriku sendiri, Val. Agar suaraku didengar. Agar kebenaranku diakui. Aku tahu. Dan aku bersyukur kau melakukannya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pulang, aku tidak langsung masuk ke kamar Arka. Aku duduk di sofa, menatap halaman yang gelap. Valdi duduk di kursi tunggal di seberang. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Besok, kataku, memecah keheningan. Besok kita harus mulai memikirkan langkah hukum untuk Rina dan Doni. Ini bukan hanya urusan pribadi lagi. Ini pemalsuan bukti,
pencemaran nama baik, dan pengancaman. Valdi mengangguk, wajahnya keras. Aku akan temanimu ke polisi. Doni harus bertanggung jawab. Kami membicarakan langkah-langkah praktis. Itu lebih mudah. Lebih aman daripada membicarakan perasaan kami yang masih berantakan. Saat akhirnya aku menuju kamar Arka, Valdi berkata dari belakang, "Dinda, aku lihat tabletmu tadi. Itu investigasi yang sangat teliti. Kau luar biasa." Pujian itu dulu akan membuatku senang. Sekarang, itu hanya mengingatkanku bahwa aku harus menjadi detektif untuk kehidupan sendiri karena suamiku tidak mempercayaiku. Ya, jawabku sederhana. Aku harus luar biasa. Karena tidak ada orang lain yang membelaku saat itu. Dia tertunduk, tersayat. Aku masuk ke kamar, menutup pintu dengan perlahan. Aku mendengar dia berjalan pelan ke kamar kami. Kebenaran telah ditegakkan di meja makan yang dingin itu. Nama baikku telah dibersihkan di hadapan mertuaku. Tapi seperti piring-piring yang sudah dicuci setelah makan malam yang berat, segalanya bersih namun masih basah, rapuh, dan harus ditata ulang dengan hati-hati. Pertempuran untuk pengakuan publik mungkin sudah selesai. Namun pertempuran yang lebih sunyi, di dalam hati masing-masing, baru saja memasuki babak yang paling pelik. Kantor pada hari Senin terasa seperti medan pertempuran yang baru saja ditinggalkan. Bisikan-bisikan tentang Rina yang diskors telah berganti menjadi rumor liar tentang alasan sebenarnya. Ketidakhadiranku selama beberapa hari dan kembaliku yang pendiam hanya menambah bahan bakar. Aku tidak berniat menjadi martir atau pusat perhatian. Tapi Pak Handoko, atasanku, memanggilku ke ruangannya tepat setelah jam masuk. "Dinda, silakan duduk." Wajahnya tampak lelah dan serius. "Saya sudah terima laporan HR dan security mengenai insiden yang menimpa Anda, serta dokumen-dokumen yang Anda kirimkan tentang Rina." Aku mengangguk, menjaga sikap profesional. "Iya, Pak. Ini sangat serius. Tidak hanya pelanggaran kode etik, tapi ini sudah masuk ranah pidana, pemalsuan bukti, pencemaran nama baik yang disengaja, dan menciptakan lingkungan kerja yang beracun." Dia menghela napas. HR sudah mewawancarai Rina pagi ini. Awalnya dia menyangkal. Tapi saat diperlihatkan bukti percakapan dengan Doni dan laporan dari office boy yang melihat mereka, dia hancur. "Apakah dia mengaku, Pak?" Pada akhirnya, iya. Motifnya persis seperti yang Anda duga. Kecemburuan karena proyek Skyline jatuh ke tangan Anda. Dia merasa lebih senior, lebih berhak. Doni, yang ternyata adalah saudara sepupunya, memiliki masalah utang. Rina menjanjikannya uang jika berhasil menyingkirkan Anda dari gambar, dengan asumsi masalah rumah tangga akan membuat kinerja Anda turun atau bahkan Anda mengundurkan diri. Kepalaku pusing. Sepupu? Jadi ini juga urusan keluarga. Betapa dangkalnya alasan untuk menghancurkan sebuah kehidupan. Keputusan perusahaan, lanjut Pak Handoko, adalah pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon, efektif hari ini. Dan kami akan memberikan dukungan penuh jika Anda dan suami memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwajah. Ini sudah melampaui kapasitas disiplin internal perusahaan. Terima kasih, Pak. Saya dan suami sedang mempertimbangkan langkah hukum. Dinda, panggilnya saat aku hendak berdiri. Suaranya lebih lembut. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi pada Anda. Sebagai atasan, saya minta maaf karena lingkungan kerja ini ternyata tidak aman untuk Anda. Dan sebagai rekan, saya mengagumi ketabahan Anda. Terima kasih, Pak Handoko. Ucapan itu kujawab dengan sederhana. Pengakuan itu penting, tapi tidak menyembuhkan luka. Sepanjang hari, tatapan-tatapan di kantor berubah. Dari penasaran menjadi rasa hormat yang campur aduk dengan rasa bersalah. Banyak yang mungkin merasa ikut bersalah karena sempat mempercayai desas-desus. Budi benar-benar menjauh, sibuk dengan pekerjaannya sendiri, menghindari kontak mata. Rasanya lega sekaligus sunyi. Sore harinya, saat aku sedang mengemasi tas untuk pulang, resepsionis menelepon. "Bu Dinda, ada yang mau bertemu. Namanya Rina. Dia memohon untuk bertemu Anda 5 menit saja." Darahku berdesir dingin dan panas sekaligus.
Berani sekali dia datang ke sini. Tolak saja. Saya tidak ingin bertemu. Begitu, Bu. Tapi, dia terlihat sangat buruk. Dan dia bilang hanya ingin menyampaikan sesuatu, di mana saja, bahkan di lobi. Aku termenung. Rasa ingin tahu dan keinginan untuk menghadapi langsung orang yang menghancurkanku bergulat dengan keinginan untuk melindungi diriku sendiri dari drama lebih lanjut. Akhirnya, dengan pengawasan satpam kantor di dekatnya, aku setuju bertemu di area lobi yang terlihat jauh dari lalu lalang karyawan. Rina yang muncul bukanlah Rina yang biasanya selalu rapi dengan setelan blazer dan senyum percaya diri. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak dan merah. Dia mengenakan jeans dan kaos sederhana, seperti hendak menyamar. Saat melihatku, air matanya langsung mengalir. Dinda, suaranya parau, hampir tak terdengar. Aku tidak pantas meminta maaf. Tapi aku harus mengatakannya. Aku minta maaf. Aku sakit hati, iri, buta. Apa yang aku lakukan, itu keji. Dia terisak, tangannya gemetar memegangi tas selempangnya. Aku berdiri tegak, tangan melipat di depan dada, sebuah tameng. Aku tidak berkata apa-apa. Biarkan dia berbicara. Aku kehilangan segalanya. Dinda, pekerjaan, reputasi, keluargaku malu. Suamiku mengancam cerai karena aib ini. Dia menatapku, matanya memohon. Aku tahu ini tidak ada artinya bagimu. Tapi tolong pertimbangkan untuk tidak melaporkan ini ke polisi. Aku punya 2 anak masih kecil. Kalau aku masuk penjara. Sekarang, amarahku yang selama ini dingin mulai mendidih. Kamu memikirkan anakmu sekarang. Suaraku rendah tapi tajam seperti silet. Bagaimana dengan anakku, Rina? Anakku yang berusia 5 tahun yang melihat ibunya diusir seperti sampah dari rumahnya sendiri? Yang setiap malam menangis karena tidak mengerti kenapa ayah dan ibunya bertengkar? Kamu pikir saat kamu dan Doni merencanakan ini, kamu memikirkan anak-anak? Rina terhuyung mundur seolah ditampar. Aku tidak memikirkan. Tidak. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Proyek Skylin. Pengakuan. Kecemburuanmu yang dangkal. Aku melangkah mendekat, dan dia mundur lagi. Kamu menghancurkan kepercayaan dalam pernikahan yang dibangun 8 tahun. Kamu memanipulasi suami saya, memperkeruh pikirannya dengan kebohongan. Kamu membuat saya kehilangan tempat tinggal, kehilangan rasa aman di rumah sendiri. Dan kamu berharap saya mengasihanimu karena kamu punya anak. Setiap hari sejak pulang, saya harus tidur di lantai kamar anak saya karena trauma. Suami saya menangis setiap malam karena menyesal. Rumah saya yang dulu hangat, sekarang terasa seperti kuburan. Dan kamu datang ke sini, minta belas kasihan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan gemuruh di dada. Permintaan maafmu tidak mengembalikan apapun, Rina. Tidak mengembalikan 3 hari saya di pengasingan. Tidak menghapus kata-kata kasar yang diteriakkan pada saya. Tidak menyembuhkan luka di hati anak saya. Dia terduduk di salah satu kursi lobi, menangis terseduh-seduh, tak berdaya. Satpam mendekat, siap mengusirnya. Keputusan untuk melapor atau tidak, kataku, suaraku sudah lebih terkendali, adalah hak saya dan suami saya. Kami akan memutuskannya berdasarkan pertimbangan kami, bukan karena permintaanmu. Sekarang, keluarlah dari sini. Dan jangan pernah mendekati saya lagi. Dengan pandangan terakhir penuh keputusasaan, Rina berdiri dan berjalan keluar dengan langkah gontai. Dia seperti hantu dari masa lalu yang baru saja kuhalau. Tapi kepergiannya tidak membawa kelegaan. Justru meninggalkan kepahitan yang lebih dalam. Menghadapinya mengingatkanku pada setiap detail rasa sakit itu. Saat aku tiba di rumah, Valdi sudah ada. Dia bisa melihat wajahku yang pucat. Ada apa? Apa yang terjadi di kantor? Rina datang. Minta maaf. Memohon agar kita tidak lapor polisi. Valdi mengerutkan kening, lalu wajahnya mengeras. Dia berani? Setelah segalanya. Aku sudah usir dia. Aku melepas sepatu, merasa lelah yang amat sangat. Aku bilang, itu keputusan kita. Valdi mendekat, tapi tidak menyentuh.
Aku sudah konsultasi dengan pengacara teman ayah. Dia bilang kita punya kasus yang kuat. Tapi, ini akan panjang, melelahkan secara emosional, dan akan membeberkan masalah pribadi kita ke publik. Kami duduk di sofa, sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. Arka sedang asyik menonton kartun di ruang keluarga. Apa yang kau inginkan, Din? Tanya Valdi akhirnya. Ini adalah lukamu. Kau yang paling dirugikan. Aku akan ikuti keputusanmu. Aku memandangi Arka yang tertawa geli melihat tayangannya. Aku memikirkan proses hukum yang panjang, interogasi, pengadilan, pemberitaan. Aku memikirkan energi yang akan terkuras, sementara kami masih berjuang menyembuhkan diri kami sendiri. Apakah dengan menghukum mereka akan membuat kita lebih baik? Gumamku, lebih pada diriku sendiri. Tidak, jawab Valdi. Tapi itu akan memberi keadilan. Keadilan seperti apa? Uang? Mereka masuk penjara? Apakah itu akan menghapus kenangan buruk itu? Aku menghela napas. Aku tidak ingin hidupku terus dipenuhi oleh mereka. Val, aku sudah lelah. Jadi, kau ingin menghentikannya di sini? Aku memandangnya. Aku ingin kita fokus pada perbaikan kita. Pada terapi. Pada Arka. Tapi aku berhenti, memastikan ini adalah keputusan yang benar. Aku ingin mereka tahu bahwa ini bukan karena kita lemah. Surat pernyataan dari Rina dan Doni yang mengakui semua perbuatan mereka, bahwa mereka memfitnah dan meminta maaf yang disaksikan notaris. Dan pernyataan bahwa jika mereka sekali saja mengganggu kita lagi atau menyebarkan cerita yang tidak benar, kita akan menempuh jalur hukum dengan semua bukti yang kita punya. Itu saja. Valdi memikirkannya. Jadi, ganti hukuman pidana dengan pertanggungjawaban perdata dan pengakuan resmi. Ya, agar ada bukti hitam di atas putih. Agar mereka tidak bisa membalikkan keadaan di kemudian hari. Dan agar bebannya tidak terus-menerus ada di pundak kita. Valdi mengangguk pelan. Itu bijaksana. Tapi kau yakin? Ini berarti kita membiarkan mereka bebas. Mereka tidak akan bebas, Val. Rina kehilangan karir dan reputasinya. Doni kehilangan teman dan akan hidup dengan rasa bersalah, atau setidaknya, ketakutan. Neraka terbesar seringkali adalah hidup dengan konsekuensi dari perbuatan kita sendiri. Biarkan mereka menghadapi neraka mereka masing-masing. Aku melihat ke arah Arka lagi. Aku ingin energi kita untuk membangun kembali surga kita yang rusak, bukan untuk menggali neraka mereka lebih dalam. Valdi meraih tanganku. Kali ini aku tidak menariknya. Kau luar biasa, Dinda. Setelah semua yang terjadi, kau masih bisa berpikir jernih dan bermurah hati. Ini bukan kemurahan hati, Val. Ini pelestarian diri. Aku ingin kita move on. Dan untuk bisa benar-benar move on, kita perlu menutup bab ini dengan cara yang memberi kita kepastian, tanpa harus terjerumus dalam kubangan kebencian yang lebih lama. Malam itu, kami membuat draft surat pernyataan. Valdi yang akan menghubungi pengacara dan mengatur pertemuan dengan Rina dan Doni. Aku tidak ingin hadir. Aku sudah selesai dengan mereka. Saat aku akhirnya berbaring di kasur lantai kamar Arka, ada kedamaian aneh yang menyelimuti. Keputusan telah diambil. Kekuasaan kembali di tangan kami. Kami mungkin memilih untuk tidak memukul balik sekuat tenaga, tapi kami memegang kendali untuk memilih bagaimana bab ini berakhir. Rina mungkin berpikir dia hanya kalah dari sebuah skandal kantor. Tapi sebenarnya, dia kalah dari ketabahan. Dan aku, meski masih tidur di lantai, perlahan-lahan mulai mengambil alih kembali lantai hidupku sendiri. Dengan cara dan waktu yang kupilih. 6 bulan adalah waktu yang cukup untuk mengubah musim, tapi tidak cukup untuk menyembuhkan semua luka. Namun, cukup untuk melihat tunas-tunas harapan yang baru. Ruang konselor, Ibu Linda, kini terasa seperti sebuah pelabuhan yang aman di tengah badai kami yang perlahan reda. 12 pertemuan. 12 minggu menelusuri gua-gua gelap dalam diri kami masing-masing. Di sana, aku belajar bahwa amarah Valdi yang meledak bukan hanya soal foto, tapi tumpukan rasa tidak aman yang menggunung sejak karirku melesat dan dia merasa tertinggal. Aku belajar mengomunikasikan beban kerjaku tanpa membuatnya merasa kecil.
Dia belajar mengungkapkan ketakutannya tanpa mengubahnya menjadi tuduhan. Kami belajar bahwa kepercayaan yang pecah tidak bisa direkatkan dengan sekadar maaf, tapi dengan aksi konsisten setiap hari. Salah satu aksi itu adalah keputusan besar Valdi. Dia mengundurkan diri dari pekerjaan kantornya yang membosankan dan penuh politik. Dengan dana pesangon dan tabungan, plus dukungan penuh dariku, dia membuka catering kecil-kecilan dari rumah, spesialisasi comfort food dan meal prep untuk profesional sibuk. Valdi's Kitchen ternyata disambut antusias. Aku melihat cahaya kembali di matanya saat dia menciptakan menu, menerima pujian dari pelanggan. Dia menemukan kembali kepercayaan dirinya, bukan dengan menyaingiku, tapi dengan menemukan jalannya sendiri. Sementara itu, proyek Skyline yang menjadi sumber segala malapetaka berhasil kuselesaikan dengan gemilang. Klien sangat puas. Dan puncaknya, datang sebuah tawaran yang menguji segala sesuatu. Promosi untuk memimpin divisi baru di kantor pusat perusahaan di Singapura. Kontrak 6 bulan, bisa diperpanjang. Sebuah lonjakan karir yang fantastis, gaji yang jauh lebih besar, dan sebuah pelarian yang sempurna dari semua kenangan pahit di sini. Malam itu, setelah Arka tertidur, aku meletakkan surat tawaran itu di atas meja makan. Valdi membacanya dengan diam. Aku melihat kerutan di dahinya, tatapannya yang berkaca-kaca, tapi juga sebuah penerimaan yang tidak kulihat 6 bulan lalu. Ini luar biasa, Din, katanya, suaranya datar. Selamat. Kau tidak khawatir aku pergi dan tidak kembali? Tanyaku, mencoba bercanda yang berat. Takut, jawabnya jujur, menatapku. Sangat takut. Tapi, ini bukan tentangku. Ini tentang kau. Tentang mimpimu. Ini berbeda. Dulu, ketakutannya akan diekspresikan dengan kemarahan dan kontrol. Sekarang, dia mengatakannya dengan jujur, membiarkan dirinya rapuh. Tapi ini juga tentang kita, Val. Tentang Arka. Jika aku pergi 6 bulan, bahkan lebih, apa yang akan terjadi dengan proses pemulihan kita? Apa yang akan terjadi pada Arka? Kami berdiskusi berjam-jam. Tentang opsi Arka ikut denganku, atau tinggal bersamanya. Tentang biaya hidup di Singapura. Tentang kerinduan. Tentang kepercayaan. Jika kamu memutuskan untuk pergi, kata Valdi akhirnya, suaranya bergetar tapi tegas. Aku akan mendukungmu. Aku akan di sini, menjalankan usaha ini, menjaga Arka. Kita akan video call setiap hari. Dan aku akan menunggu. Kalimat itu, aku akan menunggu dulu, yang kudengar adalah, jangan pergi. Sekarang, yang dia tawarkan adalah, aku akan tetap ada. Tapi justru karena itulah, keputusanku menjadi jelas. Melihat usaha tulusnya, melihat surat-surat permintaan maaf yang masih dia tulis sesekali dan selipkan di tas kerjaku, kebiasaan yang dimulai sejak terapi, melihat caranya menjadi ayah yang lebih sabar untuk Arka, aku menyadari sesuatu. Keputusan untuk menolak promosi ke Singapura bukanlah pengorbanan, kataku keesokan harinya di ruang konselor. Itu adalah pilihan. Aku memilih untuk memprioritaskan pondasi yang baru saja kita mulai perbaiki. Tapi aku tidak akan mengorbankan karirku sama sekali. Aku sudah negosiasi dengan atasan. Sebagai ganti promosi ke Singapura, perusahaan akan membiayai kursus sertifikasi internasional dan memberikanku proyek strategis yang bisa kukerjakan dari sini. Langkah karirku masih berjalan, hanya dengan arah yang berbeda. Valdi memandangku dengan takjub. Kau yakin? Aku yakin. Kita mulai dari nol, Val. Bukan dari rasa bersalah, tapi dari komitmen baru. Komitmen untuk tumbuh bersama, tanpa harus saling menahan atau mengejar. Ibu Linda tersenyum. Itu adalah sebuah penemuan yang sangat matang. 6 bulan kemudian, di sebuah sore yang cerah, kami tidak lagi duduk di ruang konselor. Kami berada di taman belakang rumah kami yang telah berubah. Valdi's Kitchen kini memiliki dapur ekstensi kecil yang rapi. Aku baru saja pulang dari ujian sertifikasi akhir. Hasilnya belum keluar, tapi aku merasa lega. Valdi sedang menyiram tanaman-tanamannya yang subur, sebuah hobi barunya. Arka asyik membantu, membawa kalat penyiraman kecil. Papa, bunga ini namanya apa? Itu namanya gardenia, sayang.
Wanginya seperti Mama. Arka berlari ke arahku, memelukku. Mama wangi kayak bunga. Aku tertawa, mengelus kepalanya. Valdi mendekat, tangannya masih basah. Gimana ujiannya? Berat. Tapi aku rasa oke. Aku melihat sekeliling. Taman ini jadi cantik. Dulu berantakan, ya. Seperti hidup kita. Dia duduk di bangku taman di sebelahku. Ada keheningan yang nyaman, bukan yang canggung. Aku masih mimpi buruk kadang-kadang. Mimpi melempar koper itu. Aku memegang tangannya. Kulitnya sudah tidak segemuk dulu. Ada bekas-bekas luka kecil dari pekerjaan di dapur. Aku juga masih terbangun dan merasa asing di kamar kita. Tapi sekarang kita bisa bicara tentang itu, katanya. Iya, kita bisa bicara. Itulah perbedaan terbesar. Luka-luka itu tidak hilang. Mereka menjadi bagian dari sejarah kami, seperti patahan pada vas keramik yang direkatkan dengan emas, kintsugi. Tidak lagi mulus, tapi dikatakan lebih kuat dan berharga justru karena retakannya. Aku dapat pesanan besar hari ini, kata Valdi, matanya berbinar. Untuk acara kantor salah satu klienmu. Mereka rekomendasi aku. Wah, hebat. Lihat, jalan kita tetap bisa bersinggungan dengan baik. Arka menarik-narik bajuku. Mama, Papa, Arka lapar. Valdi berdiri. Ayo, Papa masak spaghetti favorit Arka. Mama bantu. Aku mengangguk. Kami berjalan masuk ke dapur, berbagi ruang dengan lancar. Aku yang memotong bawang, dia yang memasak daging. Arka duduk di kursi tinggi, menggambar. Saat makan malam, di meja yang sama tempat dulu kami membongkar kebohongan, kini penuh dengan tawa dan cerita Arka tentang sekolah. Mama Wati kadang masih mampir, hubungan kami sudah cair, meski tetap ada batas sopan yang sehat. Setelah Arka tidur, aku dan Valdi duduk di teras depan, menikmati teh. Bintang-bintang bertaburan. Terima kasih, gumam Valdi tiba-tiba. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada seorang lelaki bodoh seperti aku. Terima kasih sudah mau belajar menjadi lelaki yang tidak terlalu bodoh. Jawabku, tersenyum. Dia tertawa kecil. Lalu dia memegang tanganku. Dinda, izinkan aku mengatakan sesuatu. Aku tahu kita masih dalam proses. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu. Bukan seperti dulu, tapi lebih dalam. Karena aku sekarang mengenalmu bukan hanya sebagai istri yang cantik dan sukses, tapi sebagai perempuan kuat yang bisa selidiki masalahnya sendiri, yang bisa memaafkan tetapi tidak melupakan, yang memilih untuk tetap membangun ketika punya alasan untuk lari. Air mata menggenang di mataku. Bukan air mata sedih, tapi air mata yang melepaskan sisa-sisa racun terakhir. Dan aku, kataku, suaraku bergetar, mencintai lelaki yang berani mengakui kesalahannya, yang mau belajar memasak bukan karena terpaksa, tapi karena ingin memberikan sesuatu, dan yang matanya sekarang melihatku, bukan bayangan ketakutannya sendiri. Kami duduk berpelukan di bawah langit malam. Rumah ini kembali menjadi rumah. Bukan karena segala sesuatu kembali seperti semula, karena tidak akan pernah. Tapi karena kami, dua orang yang telah retak dan terekat kembali, memilih untuk menanam dua setangkai bunga yang berbeda di taman yang sama. Menjalar bersama, saling menguatkan, di bawah langit yang kini terasa luas dan penuh kemungkinan. Ini bukan akhir yang bahagia selamanya, pikirku. Ini awal yang lebih bijak. Dan untuk sekarang, itu lebih dari cukup. Kami punya luka, tapi kami juga punya cerita. Kami punya masa lalu yang pahit, tapi kami juga punya secangkir teh hangat di malam ini. Dan hari esok yang akan kami jalani. Satu langkah, satu napas, satu percakapan jujur pada satu waktu. Dan untuk sebuah kisah yang hampir berakhir di teras rumah dengan koper yang berserakan, ini adalah ending yang jauh lebih baik dari yang pernah kami bayangkan. Selesai.